Round 1, fight! Kita akan melihat drafting pass di match yang pertama di game yang pertama. Yap, dan terlihat untuk Default mereka akan secure first pick mereka dan sudah mulai target ban terhadap Kairi dengan adanya Joy dan Fanny beserta Faramis nih. Yap, Sunset Lover nggak boleh main No, dulu ya. no. No, Faramis. Kamu tidak boleh menggunakan Faramis terlebih dahulu ya. Tidak boleh, pakai yang lain dulu. Yap, di ban aja untuk Faramis karena memang dia kuat banget ya dengan Faramis yang selalu bisa nge-buying time, nge-delay lawan ketika sedang melakukan push. Belum lagi partnernya dia dari si Sawo ya ini. Sawo juga pegangan dia hampir sama dengan Apex antara Digi Oke, atau Tigreal. oke. Bahkan kalau kita mundur lagi sebelum-sebelumnya dulu Sawo Lolitanya bahaya. Om. Waduh, iya ya. Banyak yang bilang loh, Lolita habis di up Iya, guardnya dia iya Guardian Reflection sekarang. bakal muncul. Ternyata Tidak pernah muncul 0%. Iya, karena mantulnya juga nggak yang pasti ke tubuh langsung si lawan kan. Bisa kemana-mana ya. Iya, bisa mencar-mencar deh. Tapi untuk Kaja, Tapi buat lawan Brody bagus tuh. iya sih. Brody, Ya. oke. Pernah nggak kena tahun 4 memori tapi Anda yang meninggal? bukan teman Oh saya. iya, Teman saya yang sekarang. Siapa? Saya ngeton depan memori teman saya yang sekarang. Iya, soalnya kan bisa jadi kena temen kan kalau Iya. lagi rapat gitu kan. Saya habis itu dimarah-marahin. Oke. Lu nggak bisa ngelihat dulu di depan lu. Teman saya lagi nge-push Loli, saya ton depan memori. Stuck 4 om. Setengah 4, tapi nggak ada Nolan untuk Magister. Oke. Banyak Di ya. ban juga. Begitu banyak hero yang terlepas juga untuk di awal-awal. Akankah mereka mau bermain dengan meta-meta support lagi? Karena beberapa hero juga masih ada. Atau mereka berfokus lagi karena marksman nih. Karvi. One, Bruno, terlepas. Mereka bisa pilih, begitu banyak pilihan. Betul, jadi banyak ya. Ada Matilda juga yang lumayan udah sering kita lihat masuk ke fase ban. Iya, pas kita ngekas kan Matilda di ban terus ya. Full series respect ya. Tapi Valentina. deny pick juga sekalian. Masih Karena ada- udah nggak ada Faramis. masih ada Novaria. Yap. Kita tahu hero yang cukup menakutkan di tangan Suns. Yap. Astral Aimnya Smear. itu loh, luar Iya. biasa loh. Mhm. Tapi kalau untuk 2 pick awal ini juga ada Arlot terbuka. Banyak banget sih Banyak banget. Bicara tentang adanya gold laner 1-1 yang sangat laris manis nih sejauh ini. sekarang. Betul. Masih terbuka juga. Benar. Tapi menurutku One kalau mau diambil sekarang, ini The Fu mereka bisa mainin max pick mereka. Ya. Obviously bisa keluar. Mereka mungkin bisa menyimpan hal tersebut ya. Karena nanti pun masih ada satu hero lagi yang bisa mereka pick sebelum nantinya akan bisa nge-ban lagi karena beberapa hero dan mereka bisa menyimpan. Tapi Kadita beserta dengan Fredrin. Ini kali kedua ya muncul Kadita Kadita untuk ya. Suns. Tapi ya memang ini walaupun Kadita kita tahu udah mulai Redup, tersingkir redup, ya, ya. udah mulai kalah pamor sama Faramis dan Novaria. Tapi ya ini menjadi hero pegangan banget buat Suns. Iya, dan juga ini sangat susah untuk bisa ditangkap IMU-nya kan. Yap. Karena secara dari Valentina nggak bakal bawa Petrify dong. Iya dong. Iya kan, Flicker paling dia bawanya dan ya hanya bisa mengagetkan lah nanti dengan Rough Wave. Jadi lebih nyaman dengan Kadita. Dan juga dari Devo soalnya udah buka mid lanernya. Karena nggak ada nih antisipasi terhadap Novaria yang bisa ganggu trapping power dari Kadita. Yap. Jadi ya Bruno. udah lebih nyaman lagi dan Terizla Bruno. Brunonya udah diambil duluan. Apakah One akan muncul di sini? Kemungkinan bisa. Kemungkinan besar jadi. bisa ya. Bisa jadi. Ya, Dan benar, One-one. it's time to fly. fly solo gak? Hah? Beda ya. Beda. Fly Tapi together untuk- ini. Banning phase yang kedua. Sabar. Belum ada roamer dari sisi Devu dan juga junglernya. Ya. Magistor. Ada Martis juga nih. Mhm. Nah, Iya tadi udah kan? terlihat juga kan, Kaja di band di awal, satu Heeh. efek supresinya udah nggak ada. One di sini bisa bergerak bebas, Poveus tinggal ditinggalkan. Kalau emang mereka mau fokus untuk bisa membantu One, ya udah Kufra dan juga Pove ya. Mhm. Oke. Lebih Emang aman bener-bener- ya. Iya, lebih aman gitu jadi. Tapi apakah mereka akan berfokus ke situ? Nah, itu yang kita tidak tahu dari Hmm. Onyx. Dan minimal harus ada yang bisa cek rumputan sih. Iya, Ini Kaditanya nih ngeri. Bisa ada di mana aja dan Betul. Di band Digi. menghancurkan momentum Betul. juga kan Digi ini. Digi is not back ya ini. dan menghancurkan Benar-benar konsentrasi defend. kita ya. Iya, konsentrasi kita loh. Karena memang mengganggu nantinya ya. Loh. Nanti Rough Wave-nya nggak bakal bisa one hit semisalnya Time Journey masih tersedia. Ini dari mana ini?
Kok Ini- kompak? Ini harusnya dari ini gak sih pendukungnya Devu? Bisa jadi. Iya dong. Kompak gitu ya? Heeh. Langsung dikirim kayaknya dari ECA ke sini. Boleh, Ke sini, ke Filipina. Boleh juga. Mantep banget itu. Apalagi Oke. kan udah top 6 lah, ini butuh boostingan semangat lagi kan. Betul. Oke. Ini 1 hari sebelum kita ada break ya. 2 hari. 2 hari, betul. Nanti kita bakal masuk ke knockout stage yang kedua, tapi Minotaur Minotaur finish off what yang was left ditutup. undone. Oh, berarti tutup apa coba yang kedua? Tigreal. Iya. Kalau udah gak ada Digi tuh kemungkinan Mino keluar, Tigreal keluar. The Martis gak ada Martis. juga. Pede loh mereka. Karena kan untuk sekarang juga Terislanya udah ada. Mereka kalau mau di mid juga udah ada gitu loh. Untuk dari Valentinanya. Jadi banyak banget hal-hal yang udah terlihat tadi di awal hingga membuat juga Day One-nya nggak perlu terlalu cemas lah. Ya. Ini ada Tigreal dan ada Kufra juga ya. Ya. Buat T-Boy atau ya justru bisa maksimalin lagi dari support hero Matilda terbuka, Atau- Iya, ada Matilda. one isi Angela. Wow. Ya Angela terlupakan ya. Iya. Itu Karena menghilang. beberapa case dari tim emang ada yang Prayo dan ada yang enggak kan. Ya, dan Chow. Dan Chow. Uh. Oke. Point out all the injustice Respect. in the world. Oke, ada Tigreal tapi Baxia Angela juga nih masih ada. Tetap ya mau sisi apapun yang akan diamankan juga oleh pemain dari Onyx di sebelah juga akan memiliki sisi tersebut. Karena udah ada Valentina tadi di early game yang memang mereka amankan. Kita lihat saja Onyx. Wah, Dairot lagi. Dairot. Semenjak MPL Playoff Season 12 kemarin, kita lihat bagaimana spam Dairotnya dari... Ini kan bisa di flex sekarang. Nah, bisa tukeran. Bisa tukeran kan? Heeh. Dan ya fun fact-nya jelas, Onyx sepanjang pakai Dairot belum pernah kalah. Dan juga Dairotnya build tank kan, itu menjadi pelopor juga ya. Jadi Bapak daerah Indonesia kah? Bos? Dan ini bagus banget loh. Draft yang ini sebenarnya untuk mendinai counter adanya Baxia. Bener. Kalau mau diambil. Mau Baxia Angela ada Dairot. Iya, armor breakernya ganggu banget kan. Dan Emperor's order. terlihat untuk tidak akan Baxia, Aka yang dipilih terlebih dahulu beserta satu sosok roamer, Matilda buat main kiting lagi. Main kiting ya, main panjang gitu. Kalau memang nyaman nantinya. Yap. Atau Ya itu dia. gak ada atau Gak ada atau Matilda. opsi yang cukup baik ya, karena ini juga sekalian buat nutup lagi hero-nya Kiboy kan. Ini belum kelihatan nih. Atau bisa aja kita digocek lagi, Kaditanya di Kiboy. Iya, itu Nah, bisa. loh. Itu bisa. Iya. Tadi Kiboy atau Novaria sekarang yang terakhir kan diambil jadinya. Jadi dengan hero-hero yang kayak begini, apalagi hero-hero setup juga dari Terisla yang kadang emang membutuhkan satu momentum tersebut, bisa digagalin juga dengan Renovaria, bisa digagalin juga dengan satu rumput yang mungkin udah diamanin duluan juga oleh Kadita. Ya. Let's see. Combo lama kah kayak Grok Kadita. Yap. Kadita, dan ternyata yang diambil adalah Gord. Gord. Coba. Ini dia fleksibelnya. Gord coba. Karena mungkin kalau ngelihat dari hero-heronya Devu, empatnya tuh bener-bener jarak dekat kan. Oke. Bisa kayak begitu ya. Itu Dan- ada nyangkanya ini, mereka tahu-taunya Betul. ini. Kemarin mereka udah hype banget ngeluarin hero Nova. Tahu-tahu hari ini Gord. Gord. Gord ini untuk nembusin Terisla dengan Akai Iya. juga kan ya sebenarnya. Dan juga bisa main jauh dengan lemparan dia dengan Mystic Projectile-nya. Ya plus mereka juga nggak boleh ke-trigger, kenapa? Karena sekarang ada Matilda. Hmm. Matilda bisa dengan sangat-sangat gampang untuk ngejemput siapapun dan ini adalah tim comparison-nya. Ya, berarti ini akan membuat Kairi menjadi garda terdepan. Oke. Fredrin dia yang bakal ngegawangin nanti untuk masuknya Suns bersama dengan E-Boy. Yap. Si Diamonds. Ini dia Cheesepick yang membuat dari Devu menyangka-nyangka. Ini Kaditanya ternyata pikirnya ada di Suns, ternyata di Kiboy. Ditukar Bertukar lagi. lagi. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match yang pertama di game yang pertama. Coba kita mau lihat dong bagaimana prediksi kalian. Coba nongol di kolom komen. Prediksi kalian skor akhirnya berapa? Kalau tadi Pulung 3-1, Om Wawa 3-0, Aul 3-0. Nah kalau kalian berapa? Nongol di kolom komen sekarang. Cepat! Cepat, tapi ya pastinya prediksinya harusnya ke Onyx semua ya. Kita akan melihat untuk Gord yang sekarang muncul, Om. Ini muncul lagi nih di knockout ya. Ya, Gordnya memang yang buat dia menjadi efisien ya berjumpa dengan hero melee karena range yang bisa diberikan dari Mystic Projectile. Itu jelas sangat-sangat mengganggu dan juga nanti dengan satu Ice Queen One efek slow-nya digabungkan dengan Mystic Gush itu berasa banget. Yap.
Dan udah rame nih yang kasih 3-0, 3-1. Ih mantap. Jangan lupa kasih hashtag One Mission One Glory dan sekarang Idih. Indonesia. Tapi Kid Bomba ini dipegangin sama Boots. Iya, walaupun Kid Bomba membawa palu yang gede banget tapi tidak apa-apa. Boots masih punya satu kakinya untuk bisa menendang. Mau kemana lo? Kirain bawa gear, dia kan bawa gear di tangan. Iya, tapi dipegangin terus-terusan sih ngebuat dari hero team fight ya yang kita tahu bagaimana Terizla ini sangat diperlukan nantinya. Yep. Ini lambat untuk bisa melakukan rotasi Om. Nah ya, dan ini ada cukup banyak flicker yang dipakai juga. Boots, Sans dengan flicker. Nih sedikit lagi ya seperti biasa happy spin dikeluarkan. Hey, 2 orang langsung terjepit dan sekarang Kairi-nya satu hit terakhir. Mau nggak mau Kairi. Belum level 4 tapi Kairi sudah terjebak di hit tersebut. Seperti biasa sebelum adanya turtle yang pertama muncul. Harus akan ada satu tumbal proyek dulu yang dicari. Ya, tapi kalau ngelihat dari first blood-nya, ini match up juga sih yang agak berat ya. Fredrin lawan Akai Om. Fredrin Akai ini memang duel ini ya, Retribution yang siapa yang nyimpen ultimate, terutama buat Akai. Selama Akai punya heavy spin, kemungkinan besar sekali dia bisa memenangkan peraduan untuk di objektif turtle. Enak ya buat Enak kontes banget. terus-terusan kita Tinggal lihat ya. dijauhin, dia juga bisa di buff sisi lawan. Dan bahkan ada 2 Purify loh, di Sunset Lover dan juga Carve. Wah ini respect banget ya pastinya. Respect. Tapi untuk di area turtle kayaknya bakal diganggu nih. Yap, sementara sekarang mereka memberanikan diri untuk maju dan berhasil lah sudah. Deospol mengamankan turtle yang pertama namun Kairi. Double kill didapatkan oleh Terizla. Wow, Kid Bomba dan triple kill, what? Oke, Oh ini my God. bukan early game yang diinginkan oleh Onyx, tapi sementara waktu Dusfold, mereka benar-benar sedang memegang kendali di 2 menit awal. Kid Bomba punya damage yang mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx karena kita tahu mereka juga tipis. Gord, terus juga si Kadita. Kadita tadi gak punya item yang memang durable buat di awal. Kan di awal kan ngandelin item ya butuh waktu. Terus juga mereka kan mainnya cukup nabrak ya. Dengan adanya Kadita yang harus ngasih badannya ke depan. Dan itu enak banget dibuyarin sama Magistornya. Dan tapi setidaknya tadi ada purple buff yang dicuri sama Sans. Oke, pertukaran ya. Mau nggak mau ya Om ya, mereka pun harus memutar otak untuk bisa mencari lagi satu pertukaran yang biar bisa membuat mereka terasa adil. Namun dengan 2 poin dead yang ada di dalam tubuh Kairi, coba lihat level 6 tetap bisa nyamain dari sisi levelingnya. Gimana farmingnya? 2 kali loh dia kena, tapi barusan Sansnya mencoba untuk bisa melempar lagi ke arah Mystic Guys dan juga projectile-nya. Namun untuk sekarang dengan adanya satu rock wave yang udah dikeluarkan dan juga Megastar dijemput kayak begitu. Itu enaknya Matilda. Kating moment, udah sekarat tapi bisa diselamatin. Bahkan bukan cuma dijemput aja, itu ada shield dan juga heal-nya kan. Iya. Oh iya, tapi masih ada duel juga nih dari kedua. Wah, ditabrakin dong. Oke, slow di belakangnya Sunset Lover masih cukup jauh. Cuman tadi sebelumnya ya, antara Suns dan juga beberapa player, dia mencoba untuk bisa mendapatkan satu dengan satu projectile-nya, dengan injunction-nya. Tapi emang benar-benar belum ada yang kena, rotasinya juga terus berjalan. Cuman dari sisi leveling ini loh, tetap bisa dideketin jaraknya. Jadi nggak jauh-jauh banget walaupun mereka dari tadi juga udah kalah teamfight 2 kali. Tapi di tengah, pertempurannya akankah kembali terjadi dan Keyboy berhasil langsung didapatkan. Ya, Iya. dan tumbangnya Keyboy juga ini akan memudahkan Dusfold untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sejauh kita melihat bagaimana Onyx ini benar-benar terpressure, mereka harus mengandalkan cewek nanti. Masih ada cewek. Dan mau nggak mau Boots juga harus menjaga rekannya untuk bisa mengamankan dari purple buff-nya. Dan kemungkinan besar dari Turtle pun tidak akan mereka adu. Kenapa? Karena Retribution pun udah langsung digunakan pula oleh Kairi. Dan Kairi masih berfokus untuk bisa melawan farmingan. Tapi di bawah platingan diamankan oleh Kid Bomba level 8 versus level 6. Yap, dan ini bukan awal yang baik pastinya untuk Onyx 5-0. Belum berhasil mendapatkan satupun objektif ke arah Turtle. Dengan 2.500 tapi lihat. Dan heavy spin. kena lagi heavy spin terjepit. Dan selesailah sudah satu persatu. Mereka diambil loh. Yes, dan juga ini Sunset Lover yang nggak butuh Petrify. Dia bisa langsung ke follow up inisiasi yang dilakukan oleh Magister dengan Rock Wave curiannya Om. Meskipun memang agak sulit ya untuk mencari siapa yang bakal dicuri nanti Ya, buat ultimate-nya. Tapi ya Rafael masih tetap bisa buat diambil dia. Yap.
Tapi setidaknya di sisi yang berbeda, One-One-nya masih free sejauh ini. Yes. One-One-nya masih bisa menyelamatkan diri dan One-One belum mendapatkan gangguan. Kita lihat apakah nanti One-One pun akan bisa menjadi satu penggendong handal di dalam tim Onyx. Karena sawonya berputar-putar, Cycling Eagle pergi ke arah yang berbeda. Dan terlihat sebenarnya walaupun memang dari ceweknya belum kenapa-napa ya, tapi match up lane-nya agak berat nih, kena poke terus sama Karvi. Ya, dan lihat bagaimana zoning dari The Volt juga. Ini bagus banget ya, karena mereka memberikan keleluasaan untuk Karvi bisa mendapatkan turret dan terjadi. Untuk di area top lane, The Volt mendapatkan hal tersebut juga. Wah. Buset, Kid Bomba kaya tuh. Iya, dia udah full plating tadi di bawah, dapetin triple kill awal-awal gimana nggak kenyang. Iya, 4.000 sendirian, yang lain masih 3.000. Ya udah dapetin banyak banget keunggulan dan ya walaupun kelihatannya tadi di awal untuk Boots ya bisa sedikit memegang ke arah Kid Bomba tapi lengah dikit. Fightnya, wah kehadiran Kid Bomba ini menjadi sebuah momentum lagi yang bisa dipegang sama Desvolt. Ini outer turret di atas pun udah tumbang, deretan item pun udah terlihat dan satu orang. Akhirnya ada shutdown yang berhasil tercipta dan Kid Bomba menjadi korbannya. Trapping power ya, tapi banyak banget tadi research juga yang harus disumbangkan untuk bisa menumbangkan ke arah Kid Bombanya. Tidak ada sosok X9 dan ini harusnya momentum bisa dipegang sama Onyx untuk setup ke arah Turtle. Yap, apakah ini waktunya untuk ritual recall langsung di depan dari player lawan ya, karena mereka semua udah mulai berkumpul dan juga pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun, namun sekarang it's time to fly. Bagi cewek ada satu yang terakhir selesai sudah Magister. Bahkan sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan. 4 player yang miliki oleh Deus Pool pun harus mundur. Tidak bisa lagi berada di area river. Yes, dan ini udah mulai dipegang kendali harusnya dari segi fight. Dan kalau kelihatan dari indeksnya juga crowd control punya Onyx, ini jauh lebih tinggi. Ya, cukup banyak dengan adanya projectile tadi dan efek slow yang diberikan dari Mystic Gush yang membuat tim fight-nya langsung dipegang oleh Onyx. Dan satu shutdown yang penting memang berhasil mereka dapatkan tadi. Itu shutdown yang membuat goldnya swing dan itu cewek yang dapetin dari shutdownnya. Yap, dan juga gak adanya Terizla di dalam fight di Turtle juga itu jadi sebuah pemanfaatan waktu yang begitu baik dari Onyx. Ya, itu sangat pas banget ya. Turtle ada, Kid Bomba juga lagi down. Yap. Sementara sekarang cewek mencoba untuk bisa maju kah? Karena di dalam rebutan ada tempat yang berbeda, ada satu orang lagi. Dan Karvi berhasil dihancurkan hingga membuat 2 player. Waktunya untuk Onyx beraksi. Yes, what time is it? It's Onyx time. Ini butuh waktu yang tepat. Yap. Gak perlu cepat, yang penting tepat. Ini adalah yang dibawakan sama Onyx. Oke, awalnya ke pressure boleh. Tapi di saat udah ada waktu dan damage yang cukup juga untuk dihantarkan, chain CC-nya juga itu optimal, Om. Dan objektif yang mereka pakai tadi, dimana objektifnya adalah menangin satu lane dulu. Dan mereka tangkap apa yang paling penting. Yang pertama dapetin shutdown dari Kid Bomba. Yang kedua tadi mereka melihat Karvi juga lagi ada di bawah. Posisi mereka ada 4 pemain. Diterusin sama mereka. Dan ini juga pelan-pelan dari Onyx udah mulai bisa memegang kendali atas map-nya ya. Udah mulai mirror juga altar-altar turret yang tadi udah berhasil dihancurkan. Udah mulai disamakan keadaannya dan Kid Bomba dengan adanya Athena Shield. Dia respect banget terhadap damage dari Kiboy dan juga Sans. Karena walaupun true damage ya pada akhirnya Sans ini. Ya, Sans true damage tapi ya lebih ke menghindari adanya instant burst dari Kiboy. Yap. Sementara sekarang dari satu pergerakan, Mystic Gush-nya tadi sudah dikeluarkan. Walaupun belum terlalu optimal, tapi setidaknya ada space juga yang tercipta di tempat yang lain. Satu outer berhasil ditumbangkan, tapi Lord sudah memanggil mereka semua untuk bisa berkumpul di dalam area river. Nah ini adalah sebuah pertanda di saat ceweknya baik-baik saja. Yes. Di saat ikut perang, momentum yang diciptakan itu langsung membalikan keadaannya. Ya, karena tidak ada yang bisa memberikan cewek secara langsung juga kan dari 5 hero yang dimiliki oleh Deus Pool. Ya, untuk nangkep gak ada single target. Memang ada Sawo, tapi itu nabraknya pun langsung ke depan juga. Dan ini banyak badan, banyak weakness point yang bisa dibuka oleh cewek. Yap, sementara cewek melihat dari kejauhan, akankah dia mendekat dan sudah melemparkan lagi ke arah satu swallow pet-nya, tapi weakness point-nya sudah terbuka semuanya. Akankah Kid Bomba mau maju ke bagian depan, menggantikan posisi dari Magister yang memang sudah terbuka pula dari keseluruhan weakness point yang dia miliki, tapi Boots-nya mulai maju lagi ke bagian depan. Ada Injunction yang udah langsung dikeluarkan pula bersama dengan projectile, tapi Lord-nya akan menjadi milik siapa? Karena sekarang di bagian belakang, Mystic Gush-nya sudah dikeluarkan pula, tapi Lord-nya berhasil diamankan oleh Deus Pool. Mereka semua mulai mundur, tapi Kairi mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja ada beberapa player masih bisa selamat untuk kembali menuju ke arah base-nya. Ya, itu ada satu pergerakan dari Kid Bomba yang walaupun dirinya pun tumbang, tapi pengorbanannya dia untuk bisa masuk ke lini belakang dari Onyx tidak sia-sia. Ngebuat dari damage dealer-nya ini nggak bisa bergerak terlalu luasa. Karena tadi flicker juga di-trigger untuk Sans-nya dan akhirnya Magister punya retribution yang on point. Ya, dan heavy spin tadi juga ya. Itu ya. Yang cukup terbantu tadi.
Dan itulah dari Ako yang memang bisa menang duel dan adunya setiap kali kita melihat ada Ako yang cukup dekat dengan objektif ya jatuhnya itu 50-50. Yap. Setiap kali ada heavy spin. Nah, Loki Boy itu numpang lewat, di belakangnya Boots juga numpang lewat. Tapi Bootsnya langsung balik arah. Namun dua player bagian bawah, cewek belum punya Inspire. Tapi siap untuk bisa membantu rekannya kembali. Swallow Pad langsung dibuang begitu saja. Dan sekarang, Sawo pun harus merasakan akibatnya. Ada beberapa player yang udah mulai tertinggal. Dan waktunya kah untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi Bootsnya berhasil dihancurkan. Tapi di bagian belakang dengan Heavy Spin berhasil menjemput pula ke arah cewek. Ceweknya berhasil dijepit, tapi ceweknya berhasil lepas. Karpinya berhasil dihancurkan. Mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Tapi sekarang penalty zone udah mulai masuk lagi ke arah beberapa player. Hanya saja selesailah sudah pergerakan dari cewek. Tapi Kid Bomba sendirian melawan beberapa pemain Indonesia dan dikeroyoklah sudah terwipe out. Wipe Doubtful. out diciptakan. Ini dua momentum yang begitu baik. Kairi hampir tumbang tapi dia bisa kabur dan bahkan delivering damage balasan. Dan cewek udah kejepit, dia cukup tenang untuk bisa juga mengeluarkan dari Win of Nature tadi ya. Iya dan dibantu dengan Mystic Gush jelasnya. Di Onyx mereka menang, mereka dapetin objektif clear a lot. Mereka menang team fight juga karena ada team wipe yang terjadi tadi. Jadi keunggulan yang sangat-sangat banyak tadi baru saya diraih oleh Onyx juga. Dan mereka nggak terlalu tertinggal dari golnya, bahkan sudah mulai unggul sekarang. Sekarang dari Dust Fold-nya, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan Lord, tapi kita bisa bilang itu adalah Lord curian. Bukan Lord yang benar-benar murni di start oleh mereka. Dan dari Onyx mereka bisa menunggu lagi sekarang untuk adanya Lord yang kedua untuk memancing tim fight di sana. Karena menurutku secara item, ini Onyx mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Yep. Deretan itemnya pun untuk cewek sendiri udah ada Malefic Roar nih. Untuk team fight juga udah enak banget loh. Itu E-boy-nya malah udah punya genius sama defense ya. Jahat banget ya. Iya, karena justru kalau ngelihat dari Sansa yang lebih ke arah utility ya, dia punya Enchanted dan juga ada Ice Queen One di sana. Ya, jadi geniusnya nanti ngurangin magic defense. Dari Sansa bisa masukin damage maksimal. Yap. Jadi udah dibongkar, waktunya untuk dilanjutkan ya. Dilanjutkan, di laser ya. Tapi emang kombinasi dan komunikasi ya yang diharapkan juga untuk Onyx. Dan sekarang berbalik unggul dan lihat bagaimana Keyboy Konsil sudah terdengar. Yap, sudah terdengar sejauh ini. Sementara Kid Bomba pun menjadi abang-abangan yang harus menjaga pintu masuk agar tidak disamperin oleh beberapa player dari Onyx. Hanya saja Keyboy hampir saja tertangkap. Tapi Karvinya ternyata diam-diam sendirian nih. Dia dapetin inner turret di arah bawah. Dan Kid Bomba udah punya Winter Trancheon. Dia akan lebih berani lagi nantinya untuk ada di lini paling depan. Sedangkan Lord yang in hand sekarang sudah muncul juga. Sun sudah selesai dengan adanya Glowing One. Setup sudah dilakukan. Tapi ya ini Om, sekarang kalau ngelihat adanya utility jungler, tank jungler. Pedih. Itu wajib casting juga ya. Tarik ulur, Lord Reset pun ini biasanya nggak ragu dilakukan kalau memang terpaksa. Selama masih ada ya Akai seperti itu. Itu Boots ngedorong sampai berapa orang tadi balik dari tengah loh. Boots sendirian tapi Lordnya sekarang masih berhasil diamankan oleh player Onyx untuk berhasil ditarik ke area atas. Tapi Sawonya berhasil kabur dengan satu guiding win dan Bootsnya sedikit lagi penalty zone-nya mulai masuk ke bagian depan. Tapi ceweknya bersiapkan untuk terbang, masih ada satu Winter Trancheon dan it's time to fly. Calvin Wadwan berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Tapi Lordnya akan menjadi milik siapa karena Megastorm-nya udah mulai maju ke bagian depan dan juga mengusir ke arah Kairi. Dan Heavy Spin dikeluarkan Kuna untuk membuat sebuah perimeter dan Lord berhasil diambil Deusful. Again, Kid Bomba menjadi sebuah pengganggu sehingga akhirnya pun walaupun dirinya tumbang, tapi Lordnya lagi-lagi bisa diambil sama Magister. Ya, timing masuk dari Kid Bomba tadi. Lompat dengan penalty zone dan dia juga menyadari kalau weakness point sudah terbuka ya. Dan mendelay terbangnya cewek tadi. Winter yang dipakai dan mau cewek memang agak terlambat untuk naik ke atas. Bukan tanpa alasan ya, dia nahan dulu walaupun pada akhirnya cewek tetap terbang. Tapi ini kan ada sedikit waktu lagi yang terbuang juga untuk gak langsung delivering damage secara optimal. Dan Lordnya berjalan di arah top lane, sedangkan dari Dustfold mereka bakal coba untuk paksa bongkar dulu nih outer middle turret. Plus memberikan waktu kepada rekan-rekannya di saat ada Winter, mereka bisa menjauh. Jadi sekalipun terbang, damage dari One nggak nyambung kemana-mana. Nggak merambat kemana-mana, karena rambatan dari damage-nya akan berbahaya juga. Orang yang nggak bersalah, jadi kena imbasnya. Bener juga. Kau yang makan nangka, aku yang kena getahnya. Aku udah hati-hati di belakang. Tapi untuk Lordnya masih bisa ditahan juga tanpa bisa menghancurkan satupun base turret nih sejauh ini. Dan Mystic Gush sudah dikeluarkan pula. Sementara itu Kid Bomba langsung dipanggil pulang. Karena terlalu berbahaya. Dan juga Megastar mencari informasi maju ke bagian depan. Dan ada barusan terlihat dengan injunction yang sudah dikeluarkan pula. Hey, cukup santai mereka. Masih cukup tenang juga. Tapi lagi-lagi ini Sawo
menjadi adanya penghancur momentum dan kalkulasi berkali-kali loh penyelamatannya. Dia juga buka guiding wind, ada sedikit heal up-nya. Itu jadi sedikit buyar kalkulasi yang udah harusnya tadi bisa diambil sama Onyx. Ya apalagi efek slow-nya memang bisa dihindari dengan guiding wind kan. Panggil aja keluar dari sana. Tapi untuk defense Onyx ini mereka kuat banget. Mereka punya Suns. Tadi kita melihat bagaimana cepatnya mereka langsung bisa clear wave minion, mereka bisa main tabrak juga, dan Mystic Projectile yang selalu bisa mencek area rumput yang nggak terjangkau sama sekali. Dan positioning sejauh ini dari Suns yang bisa dibilang nggak ada escape ability selain dari flicker yang dia bawa. Ini masih termasuk bagus loh. Karena mereka baru dapetin 1 point dead juga kan Om. Tapi setidaknya dia bisa menjaga dirinya juga, bisa menjaga positioningnya. One pun harus bisa sweeping lagi atas, tengah, bawah, mobilitas yang sangat tinggi emang benar-benar harus dimanfaatkan. Oh, tadi ada flicker ya, di trigger. Yap. Dan kalau ngeliat dari damage takernya juga ini cukup sinergi sama apa yang Pak Pulung bilang kan. Dia jaga dirinya luar biasa bagus. Ya, tapi flicker yang dipakai tadi ini sebenarnya agak serem nanti karena untuk Lord yang spawn juga tanpa flicker nanti. Jadi dari Suns harus bermain benar-benar di belakang. Yap. Paling belakang juga jangan, ntar kejauhan. Iya, iya. Temennya di mana dia di mana gak nyampe kan. Enggak. Jaga jarak aman, jaga jarak aman aja. Jaga jarak aman. Jangan jauh-jauh juga. Tapi ini dia Lord yang memang masih belum ter-evolve sebenarnya. Apalagi keadaannya bisa dibilang sekarang udah mulai imbang ya. Gak kelihatan adanya dominasi dari salah satu tim nih. Iya, Network sekarang Onyx yang megang. Iya. Malah Onyx yang mimpin. Padahal tadi mereka tertinggal cukup jauh. Tapi Mystic Gasnya, hey! Apa yang sudah terjadi? Sudah terlihat ada satu Mystic Gas yang dikeluarkan. Lordnya mulai ditarik lagi menuju ke arah dari Magister. Mau kemana perginya satu Lord ini? Karena dari Kairi dan juga Magister masih berusaha untuk bisa mendapatkan hati dari Lord. Ngebantu clear cepat aja ya buat mid lane-nya juga. Tapi ya zoning sudah mulai dilakukan, setup menuju ke arah Lord udah mulai ditarik ulur dan entahlah. Kalau ngelihat dari Akai, power untuk bisa kontes ini jauh lebih besar. Ya, heavy spin sih yang selalu bisa mengganggu. Karena nggak ada yang bisa meng-cancel heavy spin. Plus positioning dari Kiboy. Coba lihat siapa yang akan menebak dia ada di area tersebut. Coba lihat Kiboynya mulai maju lagi ke bagian depan. Satu. Rockwave pun sudah dikeluarkan. Akhirnya Lordnya pun menjadi milik dari Onyx Plus. Crossbow tank pun memberikan damage kepada pemain-pemain yang dimiliki oleh dia pada waktunya untuk mereka bisa membalikan keadaan. Coba lihat one-one yang di bagian belakang. Langsung lompat-lompat siap untuk mengejar siapapun yang ada di bagian depannya. It's time to Onyx bersinar kembali. Wow, positioning Kibo yang sangat-sangat unpredictable. Connect ke arah Karvi dan akhirnya momentum bisa diciptakan oleh Onyx dan sekarang. Wow, Mystic Gasnya connect kembali. WO di dalam sudah aktifkan Akarka. Brunonya bisa bertahan di area tersebut. Tapi Karvinya berhasil diamankan. Hanya ada 2 player saja terkena lagi dari projectile-nya. Waktunya untuk recall mungkin akan langsung dibuat oleh Sans. Tapi barusan ada Mystic Gas pula yang udah dikeluarkan oleh Sansan. Tapi sekarang sedikit lagi yang tersisa dimiliki oleh Sunset Lover dan harus masuk lagi untuk meregen lagi SP yang dia miliki dan juga Kid Bomba sudah ada kembali dengan satu wave minion udah mulai masuk ke dalam satu base utama mereka. Tapi penalti zone connect karena beberapa player hanya saja sekarang dengan satu winter saja setidaknya dia masih bisa melindungi dirinya dari satu crossbow yang dimiliki oleh One plus Lordnya masuk Sunset Lover sendirian dan tidak untuk waktu yang lama dia berbekilah gap yang pertama pilih Onyx. Yap, awal bukanlah akhir walaupun tertekan, tapi momentum demi momentum yang berhasil juga untuk dipegang oleh Onyx. Dan juga Lord yang krusial yang akhirnya jatuh ke tangan dari Kairi. Ini ngebuat Onyx berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama, bahkan Lordnya belum masuk. Satu peluang tadi ya, dimana dengan tidak diketahuinya keberadaan Kiboy dan adu retribution tadi yang ternyata dimenangkan oleh Kairi. Itu mengubah segalanya karena tadi untuk tim fight-nya ternyata kalah juga buat Dustful dan mereka harus mundur. Dan juga ini kalkulasi dari Sans ya, dia buka Mystic Gas di tengah buat clear, iya, buat tapi pas udah mau set up ke Lord lagi di delay udah ada lagi. Udah ada lagi. Wow, luar biasa. Dan yes, ini dia Onyx. Karakteristiknya begitu. Iya. Di awal-awal ngebaca dulu. Oh, hari ini Dustful-nya seperti ini. Ya, galak banget loh tapi di awal Dustful ya. Jadi buat teman-teman semua, provok-provok, maaf panas ya. Tadi kan di awal-awal udah tuh mulai pada bacot ngelihat Onyx kan, ke pick up satu persatu. Tapi pada akhirnya menang. Jadi yang panas tahan dulu. Tahan dulu. Kasian. Ini udah mulai adem karena di langit nih anginnya kenceng. Kenceng biasa. Kita punya Raja Langit, tenang. Nah, 1-0 sekarang. Onyx berhasil untuk mengungguli dari Dustful. Tapi momentumnya bagus banget ya. Parah.
Gak ada yang ngecek di rumputnya Iya. Keyboy tadi. Dan targetingnya Kibo itu udah ke Karvi. Nah, kita lihat lagi nih, siapa yang akan menjadi nih MVP-nya. Akhirnya kompleksitas dari tim ini terjadi. Yap, akhirnya Wah, ya. berarti Akhirnya ya. udah dapetin gelar MVP. Akhirnya Kairi mengambil peran. Sebelum-sebelumnya bukan tidak mengambil peran. Betul. Iya kan? Tapi mungkin peran yang lain mungkin yang jauh lebih terlihat sehingga membuat Kairi belum mendapatkan MVP. Tapi untuk pertama kalinya akhirnya Kairi mendapatkan MVP. Yap, ini dia garda terdepan yang kita bahas tadi ya. Dia harus menahan semua damage-nya dan untuk bisa memenangkan duel retri. Ini cukup sulit tadi bagi Kairi karena ada heavy spin yang selalu disimpan juga. Tapi yang terakhir itu pas banget. Retrinya dia dapat, dia bisa nahan pemain lawan untuk gak kabur sama sekali dengan taunting dia. Ya, 2 kali ke pick off di awal tapi dari levelingnya masih Bisa catch mepet. up. Nah itu. catch Bisa up, mepet gitu gimana Parminya? Cepet banget. Oke, dan langsung kita lihat ini ya, di mana di awal memang sebelum menginjak level 4, sedikit lagi tuh. Ya. Ada appraisal run tapi gak dapat sama sekali. Dan bahkan untuk di turtle juga ada triple kill yang didapatkan oleh Kid Bomba. Yap, ini early yang memang benar-benar cukup didominasi oleh Dustful. Tapi dengan gameplay dari Onyx juga di mana mereka menahan, mereka cukup bersabar untuk bisa memenangkan duel jangka panjangnya. Dan akhirnya ketika sudah ada cewek yang juga bergabung, sudah punya item dan bahkan bisa shutdown tadi Kid Bombanya, itemnya sudah jadi juga, membuat cewek bisa nge-deliver damage. Dan ini menurut ini bagus banget ya. Bagaimana dari cewek yang sudah dipojokkan dengan heavy spin, dibantu dengan Mystic Gush. Dan tim fight besar unggul Lord tadi bahkan untuk Dustful-nya, ini malah mereka yang terwipe sekaligus sama Lord. Iya, ini momentum wipe out kan. Yang akhirnya Onyx udah mulai nge-swing lagi dari segi gold lead-nya. Dan ini, chaining dari sisi powernya. Iya. Ini masih bisa dipegang sama Dustful sebenarnya untuk area Lordnya juga. Tapi ini yang kita mention ya tadi. Dimana di area belakangnya itu Keyboy-nya benar-benar udah membuat Karvi-nya gak fokus buat yang lain. Hanya fokus ke Keyboy. Dan ini juga momen akhir ya, satu persatu udah spawn lagi. Tapi masalahnya base turret-nya udah luluh lantak sebelum Lordnya muncul kan. Dan di saat Lordnya masih sehat-sehat aja nih masuk ke base-nya, ya udah satu persatu pun udah hilang karena udah ada daya dobrak tambahan lagi yang dimiliki oleh Onyx. Ya, dan bahkan tadi item terakhir Kid Bomba itu Hunter Strike. Cuman Udah, tadi ada buat dibalaskan clear lagi di sebelah ada si Halberd juga. Iya. Ya, jadi Oke. mohon maaf. Ya, tertekan di awal memang bukan menjadi kekalahan ya, apalagi dari purple buff-nya ini sudah diambil Onyx banyak banget, kali 2 dibandingkan dengan Dustful. Jadi tekanannya memang selalu masuk juga. Sedangkan dengan bermain 2 mage di area mid, Roamer bersama dengan mid laner, Sans dan juga Kiba ini bisa mendeliver damage yang sangat besar. Makanya kalkulasinya juga pinter banget dari Sans kan tuh. Udah enak banget, dia juga udah membawa-bawa Inspire gitu kan. Sementara dari itemnya sendiri dia juga bawa Enchanted Talisman, dapat lagi daunnya, enak banget ya Om ya. Iya, dan itu tuh Genius Divine sama ini juga ya, Holy Crystal. Holy Crystal tuh yang didapetin sama dia. Jadi benar-benar pas banget. Dimana nanti untuk Genius One-nya ini bakal bisa digabungkan bersama dengan Sans. Iya, kombinasinya berjalan. Karena yang ada di depan kan Keyboy masalahnya tadi. Bahkan bukan di depan lagi, di belakangnya pemain-pemain dari Dustful. Dan ini dia Rich Guy. Jatuh kepada Calvin Winata dengan 882 gold per menit. Plus menjadi The Forgotten One juga. Nah ya, itu cewek memang, ya dia baik-baik aja. Waktu tim fight-nya, waktu Iya. kalah di early, gak ada ganggu juga di gold kan. Jadi untuk duel dengan Karvi tadi ya, untuk 1v1-nya ini masih sama-sama imbang. Sama-sama imbang. Betul, tapi goldnya langsung terakumulasi banyak waktu Ya. dapetin shutdown punya Kid Bomba. Karena tuh lihat, Sans damage-nya lagi dan lagi ya, membuat kita tercengang. Tercengang. 97.000, kemarin 70.000 sendirian pakai Novaria, yang lain masih 20.000, 30.000. Dia 70.000 sendirian. Ini karena bisa poke juga kan, terus juga ada true damage. Tapi 100% dari team fight participation untuk cewek. Karena akhirnya kita bisa melihat juga untuk fight yang bisa dimenangkan sama Onyx itu di saat ceweknya udah join. Join bener, dan cewek itu selalu join ya. Kemenangannya ya diraih dengan adanya cewek juga. Dan dari Dustful, memang kebiasaan mereka adalah join team fight, fight secara bersamaan. Yap, itu dia Round 2. statistik. Fight. Segera kita saksikan bersama-sama. Kalau di game pertama tadi kita melihat bagaimana Dustful yang lumayan terkecoh dengan adanya second pick power, cheese pick power dari Onyx. Akankah bertukar sisi? Sepertinya iya. Kita akan melihat sisi yang tertukar ya. Will finish off what was left Oke, undone. Mino fast ban oleh Onyx. Mereka ban di fast ban yang pertama. Dan ini berarti memang Anda membuka lagi dan lagi
Untuk hero-hero kunci, Yap. Nolan, Joy, Fanny banyak yang harus direspek Gaze oleh Dusful. upon the edge Tapi Nolan of the terlebih form. dahulu. Berarti antara Joy dan juga Fanny, ini salah satu akan terbuka sekarang dengan di bandnya Mino. Minotaur ya, di awal loh. Ini agak jarang-jarang ya kita lihat. Untuk di fase awal, kalau kita lihat dari Minotaur untuk masuk ke second banning, sering banget. Cuman ya ini udah target aja. Ya. Mereka tahu hero-hero yang akan menyulitkan nantinya di saat fight. Dan lebih baik di respect ban saja. Dan dijawab pula masih dengan adanya typical gameplay cepat assassin. Dan Bruno. Lawannya. Dan Bruno di awal-awal. Carvi disuruh pakai hero lain. Oke, Gak ada Bruno, gak ada Mino. cakep. Cukup respect bagi Onyx. Bukan pantun, Ya, Mas. maaf. Oke, cakep. Gak ada Joy juga. Gak ada Bruno, gak ada Mino. Aku kesini, kamunya ke sono. Apakah Wan akan jadi numero uno? Nah, harusnya masih gak sih kalau ngeliat performanya kayak tadi menjadi game changer loh. Ini ya, tumpuan ya tadi ya. Mhm. Benar-benar jadi tumpuan terakhir tadi untuk bisa memenangkan semuanya. Dan terbukti memang dengan 100% kill participation yang bisa didapatkan oleh cewek. Oke, ya karena See value in menjadi me? penentu juga, tapi masih dengan Fredrin. Onyx, Fredrin lagi. iya ini suka banget pakai Fredrin. Yap. Terutama bukan cuma di tangan dari Kairi, kalau tidak memungkinkan bisa aja. Boots. Wood sok mangga pakai Fredrin nih. Betul, maaf ya, ini dipakai dulu ya biar kita bisa langsung ngeflex gitu loh. Tapi 2 hero sekaligus akan langsung diamankan plus leaderboard update-nya. Iya, Sawo sekarang ya ada di ranking ke-6 untuk all time M series assist. Wow. 318 melampaui Moon. Berarti Moon Moon. nomor 7 berarti sekarang. Iya, Moon ya karena absen juga ya Absen, dia di iya. M5 ya. Tapi untuk Fredrin first pick-nya lagi, tapi memang kelihatan sih. Fredrin rasa Lancelot di tangan Kairi. Iya, Bisa Baxia. kabur. Satu lagi, Valentina masih ada. Apakah mereka juga akan mengamankan Angela sekaligus? Angela, Angela ternyata. Ini Dairot jelas, lagi gak sih? jelas bakal keluar Dairot. Oke. Kalau ngelihat tipikal dari Onyx ya. Mhm. Tapi ya ini Onyx, mereka bisa bawain apapun juga. Yep. Bebas, Bebas. bebas. Oke. Apakah akan ada Dairot lagi? Karena kalau misalkan nggak dipick di 2 awal ini pun bisa masuk ke banning phase nantinya ya. Ya. Dan hero yang waktu kita nge bareng nih, Iya. di band Oke. terus Matilda, Yep. masih ada loh sekarang. Matilda, Dairot, Yep. Dan Cloud dulu. Cloud dulu. Oke, karena mungkin kalau berbicara tentang adanya One, ini cukup bisa hilang momentum ya dengan Oh, adanya Heartguard Yep. dan Valentina untuk Suns. Ini dia, hero-hero mekaniknya keluar lagi nih. Mhm. Wow. Keluar lagi nih, oke. Karena sekarang, biasanya Kid Bomba sih sekarang yang diutamakan. Dari Isla ya. Dari Iya. Zul lagi kah? Dari Isla ada, Lapu ada. Banyak sebenarnya buat Kid Bomba juga. Yap. Tapi ya dengan hero yang sudah dipakai oleh Onyx, kita melihat Valentina di sini. Ini akan menjadi salah satu teror tersendiri juga karena Terrify yang diberikan ke Baxia. Iya, galau dia. Galau kan Baxianya. Heeh. Kalau dia jadi roda tuh kayak apa ya? Kayak ngebak tapi enggak, sebenarnya dia lagi kena galau gitu. Jadi jalan terus rodanya. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tapi ternyata tidak hero untuk Kid Bomba yang diprioritaskan oleh Desfolk. Mereka lebih memilih untuk secure Carvi-nya duluan nih. Dengan Brody pick ketiga, masuk ke banning phase yang kedua, ini darat bisa ditutup sama Devu. Ya, Dairot kan. Dairot band. Lah, ini gosipin apa nih? Heeh. Waduh. Lah, Wah, Nah, ini mah abang-abang player kan. Heeh. Bentar dulu. Iya kan? Itu yang siapa paling kanan aku ya. namanya yang paling kanan Om siapa? Om? Kelra ya bukan ya? Bukan ya? Ayo. Ya lupa dah namanya. Lupa. Bohong kamu. Player itu serius player itu. Hmm. Player. Dulu pernah main sekali gue gendong dong dulu. Begitu dia. Tapi ya ini dia. Matilda yang ditutup. Dan Terizlanya yang awal-awal cukup meresahkan bagaimana triple kill Wah, tadi ini, diambil. ini seakan Desfolk dipaksa main hero yang lain benar-benar beda loh. Iya. 3 hero pick mereka ini udah beda dari yang di game pertama. Yap. Ditambahkan lagi, gak ada tiger. Oke. Ini kalau mau ya tutup lagi nih Lapu. hero-nya. Kid Bomba, Lapu-Lapu. Lapu-lapu. Bisa Paksa. banget. Paksa jadi Uranus. Paksa.
Arlot tapi masih kebuka sih sebenarnya untuk Yap. opsi-opsi di XP ya, beserta mungkin bermain Yuzong. Ya menariknya Daerot gak di ban ya. Oke. Atau stopper lagi kan, atau stopper lagi mereka juga harus memikirkan nih bagaimana pergerakan yang dimiliki oleh Cloud. Bisa saja kemarin kita udah sering banget juga ngelihat kalau Angela cukup sebagai magical damage yang berada di mid lane. Possibility untuk roamernya masih ada, masih bisa keluar kan Om? Bisa. Bisa Masih. kan, entah Minotaur lah nanti walaupun Udah di-ban. Minotaurnya udah ke ban gitu loh. Mhm. Tapi apalah daya gitu, mungkin mereka masih memikirkan lagi cara agar bisa membuat pergerakan dari Cloud-nya nih mau di stop pakai apa. Kaja. Kaja Kaja masih kebuka juga walaupun ada ancaman dari Kaja yang di copy ya. Tapi ya ini dia lapu-lapu yang tadi sempat dibahas juga. Satu hero pool untuk Kit Bombanya dikerucuti lagi. Dan harusnya kalau ngeliat dari pick 4-nya Arlot yang terbuka. Itu dia. XP apa roamer? Kayaknya bakal ada di XP sih. Di XP lah. XP? Karena tadi yang seperti Pak Pulung bilang kan, ini Angela mid lane juga masih possible banget untuk Betul. dibawakan karena secara teknis Baxia juga kan punya source magic damage. Jadi ya masih ada fleksibilitas lah yang bisa diambil sama Deathwolf juga melihat nantinya 2 pick hero dari Onyx terlebih dahulu. Daerah terbuka. Ya ada Daerot. Bisa jadi salah satu opsi juga ya. Mhm. Ini Daerot kayaknya bener-bener matching nih dengan tim Onyx. Iya, Bagus loh win rate-nya mereka bawa Daerot. pelopor ya. Pelopor Dan banget. tadi kan Loh, ada Rose. Rose. Halo Ros. Waduh. Kak Rose, Iya. tapi Dairotnya diambil sekarang ya. Ros. Bahkan bukan cuma sekedar tidak ada Baxia aja, ini Daerot tetap diambil kan, apalagi ada Baxia, semakin leluasa lagi nantinya penggunaan dari Daerot dan Benar. Chow Karena yang sempat di respect, Iya. Kalau dari Daerot ya, yang dipinjem itu pasifnya dia. dipinjem. Iya dong, armor breaker-nya ya kan. Iya. Baru teman-teman yang lain bisa nih follow up-nya masuk buat ngebocorin juga. Berarti kayak gitu lagi konsepnya Om ya. Kalau Bisa. tadi kan antara Kadita dan juga Gor. Oh iya benar. Kalau sekarang antara Daerah Daerah dan juga bisa, cewek nih bisa kayaknya. jadi Cloud ya betul. Dan ini yang akan menjawab juga fleksibilitas antara Angelanya bakal ada di roam atau di mid lane. Kalau ngelihat dari tipikalnya Sunset Lover yang lebih ke Damager ya. iya damager mungkin Lilia. iya ini Angelanya bakal ada di roam sih. Karena frontliner mereka juga udah cukup ya dengan adanya Baxia dan juga Arlot nantinya. Dan ya Novaria. itu dia Novaria. Novaria, itulah hero-hero yang sudah langsung diamankan. Berarti kemungkinan besar Angela lah yang akan bergerak menjadi roamernya. Jadi buat teman-teman semua, 2-0 atau 1 sama nih kira-kira. 2-0 harusnya, aku 2-0. Saya tim Gua 2-0. 2-0. Saya tim 2-0. Iya dong. Saya 2-0. Nah kalian berapa prediknya? Boleh langsung di kolom komen ya. Kita mau lihat bagaimana kekompakan dan juga predik-predik kalian di kolom komen. Oke. Dan kalau untuk dari segi indeksnya juga terlihat lagi-lagi ya draftnya dari Onyx ini punya kemampuan. Tapi kalau berbicara late game, Devo punya kemampuan yang lebih besar. Seharusnya lebih ke Onyx ya kalau dari late game-nya ya. Karena melihat bagaimana Cloud yang bisa langsung lompat di MI-nya dengan full item juga. Yang dinantikan bukan hanya dari Blazing Duet-nya, tapi dengan basic attack yang bisa diciptakan. Karena itu cepet banget kan. Di combo lagi dengan ya Dexter tuh pasangan. Jadi langsung saja menuju ke game yang kedua antara Onyx versus Deus Flow. Oke. 1-0 sementara poin yang berhasil untuk diamankan oleh Onyx. Dan harusnya yang kita doakan ini akan menjadi 2-0 dan ternyata kita digocek lagi. Daerotnya di jungle, Fredrinnya di XP, bertukar dia. Mungkin melihat kondisi, oh ini Baxia Angela. Baxia Angela ya. Bagus nih Iya. untuk di kontes nih, untuk head di turtle. Dia ada di mana-mana, ya udah gue juga bakal ada di mana-mana. Iya, sama ya. Ya tapi Fredrin bermain sebagai EXP laner berjumpa dengan Arlot. Ini sama-sama kuat juga sih sebenarnya. Karena secara untuk clear lane-nya kan ya buat Arlot sendiri butuh waktu. Iya. Oke. Sementara juga sebenarnya kalau berbicara tentang early power ya, adanya Angela, adanya Baxia, punya power tersendiri untuk Deathwolf amankan. Namun sejauh ini belum kelihatan nih karena Onyx ini udah mulai melakukan gangguan demi gangguan. Terlihat di area top lane rame banget. Ya cukup meriah sebenarnya untuk area top lane-nya, tapi itu Fredrin loh. Iya. Bisa jadi badan tebel, belum lagi pakainya emblem tank. Jadi bawa Brave Smite. Sangat-sangat tebal sekali ya. Dan kita bisa melihat bagaimana emblem set dari Boots sendiri juga. Dia punya vitality. 250 HP. Ada tenacity juga. Jadi super tebel lah untuk di early dan bahkan untuk di gank nantinya ini agak sulit. Jadi badan ya. Iya, kalau emang udah rezeki nggak kemana ya cewek ya. Tetap dapat dia gold buff-nya. Tapi kalau ngelihat dari Kairi ya harusnya
ini akan build ke arah damage gak sih dengan adanya Rapture yang di bawah, Lethal Ignition juga. Bisa jadi ke damage ya. Furious Hammer jadi first item. Itu dia sudah selesai. Furious Hammernya. Atau tetap hybrid? Lainnya nyusul sih defense item. Iya. Jadi satu Fury kan misalnya. Tetap hybrid ya, walaupun... Buset. Sawo, 1 hit dan berhasil lah sudah. Tepat di tengah, di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Dustbolt, selesailah sudah satu player. Iya, efek terrifying permainan Arcane Shade dan Shadow Strike, tapi Magisternya di zoning. Oke, efek Terrify tadi masuk ke dalam tubuh dari Magister, mencoba untuk bisa masuk ke bagian depan. Hanya saja di bagian belakang Astraliko sudah dikeluarkan dan terlihatlah sudah beberapa player berkumpul di area tersebut. Tapi baru saja final selesai yang sudah dikeluarkan dan juga Tartarnya tetap menjadi milik dari Onyx. Tapi pertempuran tetap terjadi karena ada satu lagi pergerakan di mana The Way of Keyboy membuat satu player tadi terbang menuju ke arah rekan-rekannya dan satu tembakan dari Astral Spear hampir saja. Yap, dan yang tertendang adalah Kid Bomba ya. Di saat Keyboy-nya pun mengetahui Kid Bomba udah nggak punya flicker. Jadinya ya udah frontlinernya dimakan aja. Iya, dan itu tepat sekali juga bagi Onyx karena ya Keyboy juga menginjak di level 4 ketika ada turtle yang didapatkan oleh Onyx. Dari hero counter match up count ya sampai dengan sejauh ini masih dimenangkan oleh Cloud di M5. Dari theoreticalnya, bahkan dari memang win rate di M5-nya. Karena ya balik lagi kalau berbicara tentang late game Cloud, ini punya power untuk bisa split push, memanage dari lane jauhnya. Tapi Keyboy ini udah mulai nakal nih ya. Yap, sementara sekarang Keyboy-nya sendirian di depan. Masih ada Sunpo tadi, Keyboy masih berhasil untuk kabur. Hanya saja terlihat ada Heptasis tadi yang udah dimiliki oleh Cardi. Dan menjadi tabungan awal juga ya untuk Heptasisnya. Plus Cloud dari cewek udah ada Swift Crossbow nih item pertama. Ya, dan item dari Kairi juga ya, dia akan menuju ke satu defense magic ternyata ya. Tough Boots dulu, ada Silence Robe, bisa menuju ke Radiant Armor. Karena dia berjumpa dengan Baxia dan juga Angela. Yap, ada continuous damage ya. Yap. Ini Magisternya juga udah pede banget. Angelanya udah masuk ke dalam tubuh. Tapi The Way of Keyboy kembali lagi berhasil mendapatkan karena satu player. Bahkan sekarang Sawo. Ada Blazing Duet lagi dikeluarkan. Kid Bomba mundur teratur. Momentumnya hilang. Cukup mengerikan. Wah, ini udah bukan bocor halus lagi. Ini mah brutal. Kayaknya bannya sobek. Langsung hilang dengan adanya Abyssal Strike yang ngebuat akhirnya bahkan ada Angela dalam tubuhnya. Itu tetap hilang. Ya, itu umpan tarik yang manis banget ya. Karena yang ditendang langsung 2. Berarti ada 2 hero yang langsung gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ada 2 hero yang terbang bersamaan. Satu tendangan dapat 2 loh. Ya, dan itu di belakangnya udah ditunggu Abyssal Strike dari Kairi. Yang memang sudah dibawa dari 50% HP milik Baxia sendiri. Boleh-boleh tuh. Iya. Sekali lompat 2-30 terlampaui. Wah, buy one get one ya. Buy one get one. Tapi ya kesempatan juga untuk bisa mengambil objektif di mana Turtle diamankan untuk Kairi untuk kedua kalinya. Ini menjadi awal yang baik dan terlihat lagi-lagi. Ini ceweknya fine-fine aja. Ya, cewek fine-fine. Ini bahkan lebih fine dibandingkan dengan game yang pertama ya. Semua lini malah sedang fine. Mulai start lagi, mulai jalan lagi. Magister akan menabrak ke arah Sans karena dipaksakan oleh mereka. Tapi Sansnya masih punya flicker dan selamat sudah dirinya. Tapi dengan Vengeance tadi yang dimiliki oleh Kid Bomba mulai lagi masuk ke bagian depan. Pertempuran kembali terjadi. Tahun 4 memory dikeluarkan tapi gak kena karena beberapa player. Dan Blazing Duel dikeluarkan pula, Karpinya berhasil dihancurkan. Di mana Blazing Duel dan sekarang memberikan damage begitu mengerikan. Kok ada karena beberapa player dan satu orang tertinggal di bagian belakang. Kid Bomba. Gagal bombastic side eye. Offensive side eye. Tapi ini bagus banget. Lagi-lagi Keyboy-nya punya target di saat Hardguard-nya udah masuk ke arah turret. Plus ada efek terrifying yang ngebuat akhirnya gak bisa keluar. Ya, dan juga lebih ke arah terpancing ya. Iya. Karena semua mengejar Sans yang sedang melakukan recall. Itu fight di depan turret. Mid turret. Iya. Sans mancingnya banyak banget loh dapatnya tuh. Sekarang ada pergerakan lagi di mana beberapa player yang dimiliki oleh Dustbolt mulai bergerak maju mencoba untuk memberikan perlawanan. Tapi mereka cukup tertinggal. Ini adalah kesempatan bagus ya buat Onyx bisa kembali mendominasi seperti sebelum-sebelumnya. Karena di game yang pertama tadi agak sedikit terseok-seok. Tapi lagi-lagi targeting Keyboy ini selalu ke arah Baxia isi Angela. Iya. Ya, itu memang disable 2 hero langsung. Iya. Dan itu sangat-sangat bagus sekali jelasnya. Cuman yang sekarang dari Dustbolt-nya mereka harus bermain lebih pelan lagi temponya. Mereka udah kemakan bagaimana Sans dengan recall-nya ternyata disambut dengan agresif juga oleh Dustbolt. Yep.
Karena dia tadi juga jarang banget kan untuk Baxia-nya, Baxia ibaratnya ban tubeless gitu. Yang tidak ada isiannya. Bu, ya jadi masih kosong aja. Cuman sekarang mereka sepertinya mulai mendabrakkan dirinya lagi karena dari Kiboy. Tapi Kiboy sendirian ada. Pergerakan dalam tubuhnya walaupun masih gagal untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Tapi turtle-nya berhasil diamankan dan Butch masih selamat. Tembakan Astral Sphere dari Sunset Lover yang akhirnya juga bisa menciptakan poin pertama buat Desvolt. Tapi perfect turtle untuk Kairi. Plus ada outer bottom turret juga yang rontok di tangan cewek, Om. Ya, itu dia. Dan cewek sudah mendapatkan satu Demon Hunter Sword. Dan item dari Kairi, dia punya Radiant Armor. Ya. Dia punya tadi Silent Drop yang bakal dibuat ke Athena Shield. Dan barusan flicker lagi, terpancing lagi. 2 orang, 1 selamat, 1 tidak. Yap. Dan pertukarannya akhirnya tidak menjadi adil ya. Karena Desvolt tadi benar-benar cukup mau memanfaatkan waktunya di saat Kiboy-nya nggak ada. Tapi ya, lagi-lagi ini Onyx yang dalam keadaan unggul. Dia punya pergerakan, apalagi Kairinya juga udah siap banget untuk nge-armor break semuanya. Dan Sans sudah punya Lightning Truncheon. Yep. Ini Sans lagi cosplay jadi Joran pancing apa gimana? Karena dia tadi konek-konek mulu. Pancing Tadi ya 2 dia. orang lagi kan ngikutin dia. Iya, dia flicker ngebalikin 1 selamat, 1 hilang tanpa kabar. Hilang. Ghosting. Loh. Tapi rame banget sih kayaknya di arah top lane-nya juga. Bahkan seakan-akan dari Desvolt mereka nggak mau mematikan pergerakan dari ceweknya ya. Dibiarkan saja inner turret-nya hancur. Ya, dan ini cewek leluasa. Meskipun memang hanya dengan 4 assist. Tapi objektif diamankan oleh cewek. Oke, pertempurannya akankah kembali terjadi di dalam area dari Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Desvolt. Tapi ternyata benar saja, coba lihat ceweknya berpindah lagi. Tapi Blazing Duel langsung dikeluarkan dan juga terkumpul ke arah beberapa player. Tapi Karpi mau pergi ke arah mana? Satu terakhirnya Karpi masih berhasil pergi dan juga diselamatkan oleh Sawo. Karpi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang mereka milikin. Yap, thanks to Flash of the Oasis ya tadi ya. Yang ngebuat dari Karpinya masih bisa bertahan juga. Namun offensive power dari cewek ini udah perlu diperhatikan. Benar. Ngeri banget. Karena dia masuk juga Blazing Duetnya itu totally masuk semuanya. Gak ada yang meng-cancel sama sekali. Cuman mungkin tadi damage-nya lah biasa di awal kayak begini ya. Dari Cloud juga kita tahu ya sangat-sangat butuh beberapa item untuk bisa menghantarkan damage-nya yang ulala. Dan yang ngeri juga ini Sans-nya sih. Udah bukan ke hard guard. Dia IMU-nya ke final slash. Jadi saling tebas aja tadi udah kelihatan juga. Apalagi di gang sempit kan perangnya. Saling kipas mereka tadi ya. Kipasan mana yang lebih kencang. Dan lagi-lagi lihat positioningnya Kiboy. Siapa yang sangka dia ada di belakang situ? Tahu-tahu di sana tuh dia. Entah lewat mana dia tadi perginya. Lewat muter ya. Jadi masih di base juga sebenarnya buat Lordnya. Tapi gak ada kontes sama sekali. Ya karena mungkin dari Onyx juga udah ngetahuin posisi-posisi dari Desvolt ya. Karena ada Kiboy sang informan nih di situ. Yep. Nih sementara sekarang Kairi, Kiboy ketahuan tapi slow, santai, punya mobilitas yang sangat tinggi, masih berhasil selamat tapi ditabrakkan. Sepertinya ada emosi yang sudah terbangun di area tersebut karena Kiboy benar-benar hampir di all in. Tapi untungnya enggak ya, masih bisa mundur juga apalagi tadi ada Cyclone Eye yang terinjak. Dan Lord berjalan di arah bottom lane, bahkan dari Desvolt mereka masih belum punya jawaban gimana caranya mencolek turret mirip Onyx. Ya ini benar-benar lagi di zoning out. Dari Desvolt-nya mereka gak bisa kemana-mana. Mereka harus bisa clear Lord cepat. Tapi mereka pun gak bisa keluar. Yang pada akhirnya ini akan ada 3 lane push dilakukan oleh Onyx. Apa rasanya ya di push sama Onyx kayak begini ya? Pelan-pelan banget ini. Pelan-pelan banget tapi kenceng sih Om jatuhnya. Om. Jadi slow but deadly. Iya, diem hilang tuh coba lihat. Bawah bentar lagi juga hilang, Lordnya siap bergerak masuk. Sementara 3 base pertama yang dimiliki oleh Desvolt menjadi satu pagar terakhir mereka untuk bisa mempertahankan serangan dari Onyx. Walaupun memang ini masih Lord yang pertama ya, nggak punya power charge in juga terhadap base turret, namun dengan adanya perbedaan 9.700 gold, ini bakal dikawal. Oke, let's see the final slash-nya connect. Plus barusan terlihat ada beberapa follow up damage yang udah langsung dikeluarkan. Tapi ceweknya masih menahan lagi ke arah satu Blazing Duel yang dia milikin. Ada di bagian belakang, siap membuat stack demi stacknya. Dan barusan Blazing Duel langsung dikeluarkan, connect lagi ke arah beberapa player satu ini tersisa. Karpinya pun langsung menggila bakal cewek di bagian belakang. Di saat dia balik ke titik utama dari PMI yang dia milikin, ada korban tambahan yang dia ambil kembali. Yap, dan itu Karvi yang ternyata ditarget sama cewek. Momentum, kalkulasi battle mirror image yang tepat sehingga in outnya tuh cewek punya sesuatu yang mateng. Dan akhirnya dia bisa dapetin pick off plus dia bisa kabur juga. Ya dan
di awal juga tadi Onyx-nya ya. Itu secara statistik Cloud yang bisa di pressure tadi. Kalau kita bicara secara teorinya, tapi secara di lapangan yang sekarang cewek ini sudah sangat-sangat unggul di mana Blazing duetnya dia bukan hanya bisa targetin Karvi, siapapun yang nanti yang terkena Blazing duet akan dipaksa untuk mundur. Dan dari Onyx yang sekarang mereka punya damage yang sangat-sangat cukup sekali. Iya, ini junggle-nya beda 3. Yap. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi kah? The Way of Kiboy sudah berhasil mendapatkan ke arah satu player. Tapi lihat, Kid Bomba mencoba untuk bisa mendekat. Damage yang masuk ke arah tubuh dari Kid Bomba pun begitu banyak. Hanya saja Boots menjadi korban di area tersebut. Terkena turn part memory juga ya tadi di saat Boots-nya udah nahan banyak banget source damage dari Dashfold. Tapi ya, ceweknya tadi sulit masuk ya. Lebih ke tertangkap juga kan tadi ada flash slash yang dilepas tadi. Yep. Tapi di sisi yang berbeda ini Kairi masih baik-baik saja juga. Ya, walaupun tadi ada salah target kayaknya. Tapi dia masih Kepleset dia. masih cukup kuat, masih bisa ngebadanin dan dengan 2 badan Boots dan juga Kairi ini belakangnya soft damage juga selalu bisa masuk. Yap. Kita jangan melupakan selalu ada Kiboy juga dengan posisi yang nggak bisa ditebak sama sekali. bisa. Dan dia selalu berada di angle yang berbeda. Dan sekarang Kiboy punya flicker. Ya, oke. Kita lihat. Dan buat- Apakah ada bunyi flicker dan juga touch. Ada efeknya begitu ya. Lalu ada yang terbang. Itu biasanya Tuh, satu. lihat tadi mana tuh Kiboy yang jauh banget. Di situ lagi loh. Tapi kayaknya udah mulai disadarin sih. Iya. Ini Dashfold udah gak mau kecelek dengan kedua kalinya, tapi Magistornya dipegangin. Yap, dan Boots-nya siap untuk menghadang pergerakan dari Magistor. Siap membawa kunci Inggris ya. Untuk langsung membongkar itu Velk dengan ban-bannya. Kunci Inggris, bener juga nggak salah. Tapi emang Magistor gak dikasih masuk sama sekali, bahkan untuk mengintip dan menengok ke arah Lordnya aja tuh Iya. dipagerin terus. Lihat Bang, udah item. punya tiket bang, mau nonton bang. Nggak boleh. Oke, item Kairi full defense juga. Still leg plate ada, anti kuiras. Dia bahkan gak jadiin Athena Shield langsung. Karena udah cukup pede kali ya. Kalau Yep. melihat dari item yang memang sudah unggul cukup jauh dibandingkan dengan Baxia. Cewek full item. Iya. Buset. Dengan Baxia Angela yang biasanya nih kalau ada Baxia Angela vlognya ini mereka harus menang di early. Oke. Karena kalau sampai mereka kalah di early mereka gak akan bisa nge-drive gamenya sampai dengan ke late game, super Nah. late game. Kayak gini ya teman-teman ya, disiplin wave-nya coba lihat. 3 lane sekaligus akan mereka hantarkan, tapi final slash-nya tadi sudah dikeluarkan pula. Kid Bomba! Satu hit terakhir selesai sudah. Mission complete by Boots. Wah itu Boots-nya, wah pressure run flicker yang on point juga. Dan sekarang Lordnya bakal berjalan di arah bottom lane. Oke, Lord sudah masuk, Lord sudah bersilaturahmi. 5 player yang dimiliki oleh Onyx. Siap langsung menyambangi juga satu base utama yang dimiliki oleh Diospool. 4 player tersisa. Sementara Magister langsung saya dimasukin dengan ada Sawa di dalam tubuhnya. Dan mereka siap untuk bisa membesar lagi ke arah satu base utama yang dimiliki. Tapi Kiboy yang di bagian belakang mencoba untuk bisa mendapat lagi ke arah satu player. Ceweknya mundur terlebih dahulu. Sementara Sansia tepat berada di tengah-tengah player yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Diospool. Tapi mereka mundur kembali semuanya bergantian. Dan sekarang Kid Bomba sudah hadir kembali. Dan mereka masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Tadi seharusnya flicker ke dalam base. Iya. Itu tapi nggak ada target yang ternyata bisa dioptimalkan. Dan akhirnya walaupun base turret hancur, untuk Dashfold mereka masih bisa bertahan. Iya. Dan sekarang Dashfold mereka bermain dengan kumpul 5 semuanya, nggak ingin pick off lagi. Terutama untuk Kid Bomba tadi yang menurutku dia terlalu cepat untuk keluar. Final Slash bisa dibuka tadi area mid-nya, tapi dia tiba-tiba tertahan juga dengan adanya Energy Eruption yang diberikan Boots. Wah, ngegas lagi. Coba lihat Kairi pasang badan, final slash-nya dikeluarkan Kairi. Tepat berada di tengah pusat defensif yang dimiliki oleh Diospool. Dan pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapat lagi dengan Pencil yang dimiliki. Tapi Sansnya di bagian belakang ada Winter Trencher. Langsung dipepet habis saja. Akankah San bisa selamat? Tapi Sansnya masih bertahan sejauh ini. Coba lihat. Bahkan dia berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Again and again. Sans kembali menunjukkan mekanik tingginya. Yap, dan ini Boots yang menjadi garda terdepan dan dia memanfaatkan adanya energy eruption untuk bisa memegang player-player dari Dashfold. Ya, dan dia juga punya source escape kan. Ada Flicker yang meskipun memang lagi proses cooldown sekarang. Brave Smite yang dipakai tadi sama Boots-nya ngebuat dia sustain abis untuk berada di depan secara terus-menerus. Tapi tadi yang bahaya, itu cewek udah hampir tumbang. Untung BMI ada dan bisa ditaruh di belakang untuk kabur juga. Dan sekarang ini akan menjadi salah satu ya bisa jadi Lord penentu juga. Kalau memang dari Dashfold-nya ingin bertahan ya mereka bisa coba untuk kontak Lord ini. Bisa Iya. itu cepet banget. Cewek attack speed-nya udah gak ketahan lagi tuh. Cewek kayaknya dari tadi cuma basic attack gitu tadi. Iya, deres banget tuh pengeluaran gitu. Hah? Iya. Ya. Sementara Magister pun oke, balik arah untuk pakai power steering. Coba Wah. kalau tidak,
lurus terus tadi itu mah. Gak bisa belok. Gak bisa belok, susah beloknya bang. Setirnya keras ya, berat. Tapi Lordnya udah langsung spawn juga nih. Di arah mid lane, Sunset Lover udah selesai dengan Divine Glaive-nya. Kalau berbicara tentang adanya Sunset Lover dengan Novaria, ini minimal adalah satu lane yang bisa dipegang. Dan akhirnya Athena Shield ya, setelah Bisa. menunggu cukup lama. Setelah Silence Drop selesai menit 16. Oke, Baru ada Athena Shield. Sunset Lover pun tadi terkena begitu banyak damage ya yang bisa dihasilkan oleh Valentina, oleh Sans. Sementara sekarang Lordnya di bagian tengah udah mulai masuk ke dalam area base utama yang dimiliki oleh pemain Deadpool dan juga Keyboy. Hampir saja mendapatkan Karvi, tapi Karvi untungnya masih berhasil pergi juga karena pemain berbeda. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Kid Bomba sedikit lagi episode, Kid Bomba pun masih bertahan tapi tidak untuk waktu yang lama karena Kid Bombanya pun berhasil dihancurkan. Tapi setidaknya mereka menghancurkan lagi karena Lord. Wave Minion akan segera masuk lewat tengah, lewat atas, lewat bawah. Mereka belum menyerah. Ada Karvi, efek tarifan yang masuk. Dan Karvi bisakah dia bertahan? WW udah diaktifkan tapi ternyata Karvi pun langsung menghilang kesempatan untuk Onyx bisa menghancurkan lagi karena base utama yang dimiliki oleh Deadpool. Waktunya 2-0 for Onyx. Yap, dan bisa dibilang kali ini kemenangan yang cukup mutlak untuk Onyx. 2-0 diamankan dan bahkan ini membuat Onyx semakin dekat lagi menuju ke final upper bracket. Kemenangan yang absolut di game yang kedua. Beda dengan game pertama, di game kedua mereka pegang kendali dari awal. Dairat yang ternyata di flex, bukan bermain sebagai EXP, tapi dengan jungler akan membuat bisa lebih sering untuk adu head to head. Iya. Berhadapan dengan Baxia. COD terus dia ya, ketemu Ketemu terus di mana Purple? Kopdar ayo. Kopdar terus akhirnya ketemu dan akhirnya pemanfaatan dari armor break-nya itu lebih optimal karena balik lagi ternyata konsep Fredrin yang berada di tangan dari Butch itu udah sebagai frontliner aja. Betul. Dia punya sisi power, tadi juga punya source escape, bahkan bukan cuma itu aja, damage, output, a pressure rate yang dikombinasikan dengan flicker berkali-kali kita lihat ya Om. Memakan korban ya. Karena jarang kan lihat ada Fredrin yang pakai flicker kan. Karena biasanya Fredrin mainnya jadi jungler, otomatis harus lari-lari dong ke depan. Betul. Kayaknya flicker kayak begitu tuh ngagetin. Masih jauh, selamat. Dan kadang ada yang nggak expect sama damage dari Fredrin itu sendiri. Iya, kan? kita benar-benar kayak masih bingung gitu mengkalkulasikannya. Ini HP-nya hilang berapa bar. Pokoknya kalau abu-abunya banyak sakit aja. Iya, pokoknya kalau abu-abunya banyak lu mending cabut dah. Tapi kita akan melihat ya MVP-nya untuk siapa? MVP, TTM, tebak-tebak MVP. Bede. Kairi lagi nggak sih? Apakah Kairi? Kayaknya Kairi lagi nggak sih? Iya. Oh iya. Kalau tadi COD mulu ya. Dia pakai daerah COD gitu. Beda ya. Beda. Udah loh. Tapi ya ini Kairi. Tanpa terpick off satu kali pun ya. Dengan Dairat yang dibawakan. Akhirnya ada Athena Shield dan kita melihat ada War Axe. Itu harusnya item selipan untuk War Axe-nya. Dengan defense item Radiant, ada Antiquiras, ada Queen Swing juga punya. Iya. Dan KP-nya besar banget, 94%. Bener. Team fight selalu ada dia. Dan modal awalnya tadi kan dari satu buah Fury Fury Hammer Hammer ya, kan. Fury Hammer. Mungkin udah diganti-ganti Queen juga Swing udah. terakhirnya ini satu sosok penting itu itemnya Om. Ya, pakai Lethal Ignition loh. Ada Rapture lah gitu kan. Iya, Semakin Rapture. penetrationnya besar. Tapi ini dia untuk recap apa yang terjadi di game yang kedua di highlightnya. Ya, dari early sih kita bisa melihat pegangan dari Onyx. Mereka tidak melepaskan sama sekali cengkraman mereka. Dan kalaupun ada yang coba untuk mendekat juga, kita tahu lah bagaimana dengan Turtle yang pertama tadi yang bisa didapatkan level 4 langsung ke Keyboy dan bisa dapetin lagi satu advantage dengan melakukan pick off. Dan Sans adalah seorang pelayar juga. Berhasil untuk mendapatkan cukup banyak pancingan. Iya. Pelaut kan. Fisherman. Bener-bener dia mancing terus. Ada 2 momen kan ya, dia mancing kayak mancing begitu, 2 dapat 3, dapat 2. Itu bukan Franco, itu Sans. Valentina. Dia mancing nggak perlu pakai tarikan ya. Iya, dia mancingnya pakai Hai, it's me. Hai, Saya Sans. mengingatku. Saya di sini. Dan susah sekali juga kita melihat adanya balasan yang bisa dilakukan oleh Dosful. Karena mereka kalah level, mereka kalah item. Apa yang coba mereka mainkan ternyata bisa dipatahkan semuanya. Dan damage yang gak terbendung sama sekali dikarenakan untuk team fight yang dimainkan Dosful. Mereka mengandalkan Baxia Angela. Baxia Angela yang kalau ditargetkan di Lockjaw akan langsung 2 hero yang gak bisa bergerak sama sekali. Iya. Jadinya buy one get one terus ya. Tapi ini juga momen terakhir targetingnya bagus banget sih. Di saat udah gak ada research lagi dari Heartguard, gak ada frontliner. Ya udah, itu menjadi akhir untuk Disfault di game yang kedua.
Dan berbicara tentang pancingan ya, ini juga Suns bukan cuma sekedar mancing emosional ya, mancing psikis, mancing source, semuanya dipancing sama dia. Tapi untuk dari segi emblem yang dibawakan juga, dan balik lagi, Kyrie dia selain durable, dia juga punya adanya damage dengan Rapture dan Lethal Ignition yang dibawa. Iya, kita lihat yang bootsnya aja sih, bootsnya ini benar-benar jadi Tebel banget parah. betul. Kalau Kibo ini sebuah mobilitas ya Om ya. Kibo Ini benar-benar tentang mobilitasnya ya, loh. ada Wilderness lah, Blessing, agility lah. Mhm. Dari bootsnya ini benar-benar dia mainin emblem tank tadi, pakai Brave Smite juga. Dan dari item-itemnya juga ya kelihatan banget bagaimana dari ceweknya. Kalau kita melihat dari kedua gold laner-nya, bahkan cewek juga ini nggak ke pick off satu kali pun. Jadi benar-benar dia bisa masuk dengan blazing duetnya. Meskipun kadang kondisi dari cewek ini cukup kepepet. Dimana dia harus taruh BM-nya di belakang sebelum dia harus bisa maju lagi ke depan dan hampir tertangkap berulang kali. Tapi masih bisa di cover. Jadi yang tumbang cuma Boots sama Kiboy aja ya, yang mau Betul. nggak mau juga berkorban ada di lini paling depan. Dan Kid Bomba di sini pun menjadi satu sosok initiator yang diharapkan sama Default, 6 kali ke pick off, item defensif pun ini yang ngebuat akhirnya dia nggak bisa nahan source magic dari Suns-nya. Nah, nol semua. dan ini juga dengan mengunci Aha, nah, kan hero-nya Kid Bomba. Oke. Gak ada lapu-lapu, terus gak ada Terisla. Memainkan hero bertipikal fighter seperti Arlott, ini kan ibarat hampir one way lah kalau kita nggak terlalu dalam kan menguasai dari Arlottnya. Dan kita melihat tiap kali dia melompat dengan Vengeance itu bisa ditahan di depan dengan boots. Dan nggak bisa pulang sama sekali. Oh, tapi lagi-lagi Rich Guy kita jatuh kepada cewek plus assist lagi. Makin 2 komplit kali ya loh cewek ya. begini kejadiannya. Benar-benar Boleh nih cewek. menguasai laning dia tadi. Plus juga dia ngasih assist aja, bukan sebagai eksekutor tapi penyumbang damage. Yep. Ini damage-nya boleh-boleh di awal mungkin gak ikut ya. Tapi ke mereka tadi bisa dibilang juga cewek cepet banget loh ikut tim fight-nya di Betul. awal-awal karena tahu lah kondisi tim lagi menang parah nih. Betul, dan dia tinggal supply damage sedikit, nanti Iya. finishingnya masuk dari Kyrie. Abyssal Strike ada juga, dan di awal tadi cewek dapetin 005 juga, ada 5 assist. Sans Yang lagi sempat dan lagi. di-secure ya, masih ada Sans juga. Jelas lah ya, Valentina dengan damage item, Holy Crystal, Divine Glaive. Ini mumpuni banget untuk Valentina, ini gak cuma itu ya. Ini Sansa karena kan membawa itu dia. Round 3. Fight! Upper bracket atau top 3. Oke, jadi buat teman-teman semua ini dia drafting pass-nya plus tadi juga ya kita mau absen dulu nih ya, pendukung Indonesia pasti berasal dari tim dari orang-orang Indonesia juga. Betul. Kebanyakan. Kalian dari mana aja ya? Kalau Pulung kan dari Riau, Aul dari Bogor, Om Wawa dari Dari apa nih? mana? Dari tadi. Surabaya. Dari tadi saya. Oh, Dari Makassar. Dari Makassar. Kalau Om Wawa, iya dari Makassar ya. Makassar. Iya. Saya banyak domisili. Iya ya. Oh Makassar iya. Makassar iya, Surabaya iya. Makassar, love. Gitu. Makassar kan beda bahasanya. Iya. Makassar punya cerita. Waduh. Tapi kembali lagi untuk pola band yang mungkin tadi udah dilihat juga ya sama apa quotes-nya Fly Solo. Yep. Mereka bertanya kepada sang playernya, pengennya nyamannya pakai apa dan gak mau ketemu apa. Dan terlihat Fanny serta Joy ini juga menjadi satu momok yang mengerikan karena 3 kali Joy di ban sama Devu, entahlah di first pick atau second. Ya, tapi gak ada Nolan juga, jadi dengan 6 band yang sama seperti di game yang pertama. Paramis pun pensiun muda di match ini. Iya. Dan Gak ada Faramis tuh. Habis ya, di match ini habis ya. Habis. Nolan Bahasa dulunya apa? Game over. Tamat dia. Tamat. Lulus. Itu dia. Lulus. Dan lulus kalau di match sekarang. atau bahasa anak kekiniannya kelar dah tuh Faramis. Selesai. Oke. Valentina lagi untuk first pick atau ada sesuatu yang berbeda? Karena Fanny juga agak kelihatan sebenarnya di game kedua kita ya. Iya, Gak di ban, gak di pick. seperti band juga ya di game satunya Sama. kan ini masih sama dan lagi ini cukup Lanjut, Valen. terbilang copy paste antara draft yang pertama ya Yep. karena posisi picknya juga balik lagi kan. Valentina first. Tapi yang bisa berubah sebenarnya ada di Onyx sekarang kalau mereka mau berubah ya. Karena dari game pertama tadi mereka kalah di early. Oke. Yang mereka bisa lebih memaksimalkan siapa tahu draft mereka nanti untuk bisa menang di early juga. Wah, nih kalau kita lihat di kolom komen udah mulai mantep nih. Bekasi hadir, Subang hadir, Wow. Semarang hadir, Lampung hadir, Medan, Bali, Kendal, Ciamis, Bogor, Sumatera Selatan. Wih, mantap banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat kalian dimanapun kalian berada. Amin, amin, amin.
Amin. Tapi Fredrin menjadi salah satu kunci ya Iya, sekarang. kuncian ya berarti ya sekarang. Kunci Walaupun banget beberapa match sebelumnya, ini udah mulai menghilangkan Fredrin kan. Iya, kita jarang loh ngeliat Fredrin. Tapi ini Onyx kayak suka banget sama Fredrin. Dari zaman di regular season sampai ke playoff juga ada, yaitu positioningnya akhirnya jadi bisa fleksibel kan. Jadi punya tugas yang berbeda lagi. Namun untuk kali ini hero yang berbeda lagi yang akan digunakan oleh cewek di Yep. game 1. One, Cloud, dan sekarang Bruno. Nih, dan juga membuat Carvi ya. Karena ini kan best hero-nya dia, comfort-nya dia itu ada di Bruno. Yap. Ini pakai yang lain. Oke. Dipaksa untuk menggunakan yang lain. Terizla kembali hit bomba di game pertama, triple. Langsung diamankan oleh dia di turtle yang pertama. Dan sekarang berbeda ya. Karena Brunonya diambil, jadi nggak ada template yang sama juga. Dan bergeser Di untuk grill? bisa secure ke arah roamernya terlebih dahulu. Langsung Naik grill. hut hut. Wah, Oh, ini kode banget ya langsung ya. wah. Wah, Kita sih kaget ya. ini ngelihat Terizla keluar, Tigreal keluar, jelas Digi yang nggak ditutup sama sekali masih ada. Dan Nggak yang bisa dibahas nih. di pertama, hut yang harus ini ya, di respect. Ini wajib oleh hood sih Om. Despot. Iya wajib banget. Udah wajib ini, kalau tidak hood di sini selesai ya. Selesai. Dan kita tahu ini combo rank loh juga. Combo rank keluar, wajib keluar juga sebagai satu counter. Wah teman saya Om nangis, Iya, tapi tanggung kenapa jawab. Hut-hutnya harus pas banget tadi. Hood-hoodnya pas banget lagi. Wah, cosplay Digi Om. Wah, saya nggak tahu juga tuh tiba-tiba bisa pas gitu ya. Jadi Saya Om mau Digi. pulang aja. Jadi Om Digi. Gak ada Lilia, Beatrix gak ada. Ya Allah. Masih ada Novaria ya kan. Novaria ini akan bisa membuka vision. Yap. Dan pada akhirnya Tigreal sama si Terizlanya gak enak untuk masuk, kelihatan. Nah ini tuh. Lagi. Lagi nih, kenapa ada hut-hutnya lagi ya? Hut. Digi itu. Di Next Time Journey ya. Iya, ini 15 tahun. Jadi 15 tahun 15 dia. tahun. Ya dia pakai Time Journey terus. Iya, Jadi gimana? muda terus dia. Wah, Enggak Time Journey, nanti Time Journey. kalian mau time journey? Jadi Om, jadi Om aslinya berapa tahun sudah Om? Ngomong deh. Mungkin pakai Kalau yang tagline ini gitu. bukan hut RI ini bukan. Siapa nih Kadita? Ada Novaria. Oke. Oke. Aduh bentar ya, saya agak Tarik sesak nafas napas ya. ya. Sabar, Gara-gara sabar. hut ini ya ampun. Ya. Ya, Novaria dulu. Novarianya diambil dulu untuk Suns. Beserta 2 yang akan langsung disecure oleh Despot. Mereka butuh jungler, Martis terbuka. Kalau berbicara tentang god lane untuk sisi dari Carvi. Om tanggung jawab nggak Om? Di kolom komen hood semua nih. Ya gimana? Bukan hari ulang tahun, bukan hari Maaf ulang ya, tahun ya. Bapak produser, Sorry maaf banget. ya. Di kolom komen kita jadi hood. Gak kuat kita. Itu tolong ya. Gak kuat ya saya. Oke, ada Lancelot. Oke lanjut lagi. Dan juga Irita. Lancelot, sebenarnya Lancelot bisa dapetin diginya buat ngejar kan. Yap. Itu reverse time-nya bisa dipatahin sebenarnya dengan Phantom Execute. Ini sebenarnya gue kalau ketemu Digi Bruno di dalam satu landing Om, gue nggak takut sama alarmnya. Reverse time-nya Reverse Om. time-nya kan, yang ngeselin kan. Reverse time-nya itu loh. Udah Wah. kena slow, kena alarm bomb-nya. Iya. Belum kena damage dari si Marksman-nya. Terus dia kan bisa main tiki-taka nih sama Bruno nih. Betul. Habis Dia tendang flick. volley shot, diambilin bolanya sama Digi. Iya. Nah, dibalikin lagi, silakan. Balikin tendang lagi silakan Nah, gitu. Wah, Banyak nih kombinasinya nih. udah support paling mantep deh ini pokoknya. Temen saya masih belum kembali ke Belum move on. bumi. Temen saya masih belum kembali ke bumi ya teman-teman. ya. Maaf ya. Uranus. Tapi ini dia Uranus. Yap. Butuh satu sosok depan lagi ya, karena mengingat roamer mereka itu adalah support. Jadi butuh badan tambahan. Ini jadi Uranus. kelihatan juga konsepnya. Yang satu fokus landing, yang satu akan mengganggu dulu di landingnya juga, ataupun mengganggu konsentrasi dengan nge-cutting wave ini, ataupun manjangin sampai ke depan base seperti permainan Benar. dari Uranus ya. Untuk bisa melihat late game ya. Iya. Ada Uranus nanti yang bakal membawa game tersebut. Dan berarti dari Onyx mereka akan bermain dengan satu titik tumpu, yaitu Bruno. Itu dia teman-teman semua, match point untuk Onyx. Sementara dari tim comparison ya,
Ya, terlihat lagi-lagi ya untuk dari segi beberapa indeks ya counter line up rating ini bisa dipegang sama Onyx. Dan kita akan melihat ini dia match point 1 kemenangan lagi untuk Onyx bisa secure tiket ke babak final upper bracket. Dan ini dia game yang ketiga. Oke, waktunya kita menuju ke Land of Down. Wah, masih belum kembali ke bumi loh teman saya. Aku Masih gak melayang kuat, dia, masih gak melayang. kuat saya Pak. Masih melayang. Tapi ya kalau ngelihat dari, dua retribution, Hey. dua purify yang dibawa. Sabar. Iya tadi soalnya udah dipakai awal-awal, retrinya sama Magistor itu. Satu retri dipakai, dua purify diambil. Masih untuk Onyx. respect ya sebenarnya. Maksudnya udah ada time journey, tetap ada dua purify. Ini susah banget targeting dari Kit Bomba sama Sawo-nya berarti. Ya plus Nah. ini match up-nya ya sekarang di God Laner antara Iritel dan juga Bruno. Ini udah jauh banget loh gapnya sekarang Om. Betul, betul. Jauh di antara dua marksman itu aja jauh. Apalagi ditambah Digi kayak begini. Ya, kalau dulu kan kita bisa bilang ada Bruno, ada Iritel. Iya. Ya. Kalau yang sekarang ini udah gak bisa karena secara damage atau lebih ke ultimate-nya dia heavy crossbow-nya ini memang sudah terkena nerf. Dan aku pengen ngebahas kenapa ada dua purify kalau memang ada Digi. Karena kemarin sempat kita mau lihat ada Digi yang dipakai. Ya. Ternyata dengan 4 flicker nggak menyelamatkan sama sekali. Ya, itu Fireflux yang main waktu itu. Nggak menyelamatkan ya. Nggak menyelamatkan. Oke. Diginya. Tidak menyelamatkan ya teman-teman ya. Hanya Jadi- mengurangi risiko. Betul. Iya. Jadi Tidak benar-benar menghilangkannya ya. jadi mending ada purify lagi jadi lebih aman gitu loh. Yap. Aha. Secure banget lah pokoknya dan ini PR dari Sawo nih. Targetingnya makin susah kan. Masalahnya yang satu-satunya gak ditarget lagi nih di belakang. Iya. Itu ada cewek yang harusnya bawa purify tapi dia cukup percaya diri dengan adanya time journey yang selalu bisa Betul, backup. betul. Dan juga kalau Bruno Purify agak ngilu. kurang nggak sih? Kurang banget Kayak bisa sulit. ditangkap banget dia. Dan Yap. ini dia pressure yang masuk. Holy shot. Yap, ini kalau memang nanti hadir lagi tuh Diginya untung pergi loh. Coba tadi ada di situ, bisa jadi untuk Iritelnya pulang loh. Iya, tapi nggak usah disuruh pulang juga. Itu plating gold di bawah itu udah lumayan banget. Yap. Di bawah separuh sekarang. Ya, kelihatan lagi ya dari Onyx sekarang udah mulai panas. Udah mulai bisa mengendalikan dari segi early-nya juga. Hanya kesulitan di game yang pertama aja, namun setup menuju ke arah Turtle yang Iya. ternyata masih ditarik ulur dulu nih, di reset. Ya ampun Turtle-nya akhirnya direset kembali lagi menuju ke dalam rumahnya. Awalnya diberi harapan lalu berujung disia-siakan. Ternyata hanya berakhir menjadi angan. Tapi untuk Kit Bomba lagi-lagi dia udah mulai join fight-nya juga untuk bisa setup. Tapi Wood sekarang sudah mulai men-screening balik keberadaan dari Kit Bomba. Yap, ada Kit Bomba yang sudah stay di atas tersebut, tapi Pulsion dan juga Flicker. Turtle-nya berhasil lagi diamankan, tapi pertempurannya, first blood-nya berhasil diciptakan pula. Uranus-nya berhasil mendapatkan satu orang, tapi Sawo menjadi korban kedua. Akankah ada korban ketiga, tapi Magistor untungnya masih berhasil pergi dengan time journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang Sunset Lover akankah bisa bertahan, ditembaklah sudah pundak dari burung bulat kecil yang lucu ini. Turtle ditukar dengan adanya 2 point kill. Ini bisa dibilang untuk Onyx masih terbilang cukup unggul ya. Yap. Tapi keunggulan mereka juga ini harus bisa dibalaskan di gold lane ya. Karena kita melihat bagaimana dari Carvi ini masih bisa untuk bertahan di bawah turret dia. Dia belum bisa dipancing untuk recall. Sedangkan Cem ini harus recall karena memang mananya udah habis juga. Masih coba untuk bermain aman terlebih dahulu antara kedua belah gold lanernya pun. Tapi ya balik lagi dari segi range yang bisa dimenangkan oleh Bruno. Ini Carvi yang kita tahu sekarang Iritel juga udah mulai tersingkir kan dari opsi prioritas. Jadi dalam keadaan yang cukup tertekan loh. Ya. Apalagi kan ada, wah lihat tuh kelinci banyak banget. Rame ya. Serba salah mau keluar salah nggak keluar juga nggak bersih-bersih nih nanti. Banyak banget tapi Keyboy hadirlah sudah di area tersebut. Coba lihat, banyak banget yang dia parkirin di situ ya. Itu kelincinya ya. Ya parkirnya juga di luar kan. Jadi mau gak mau kalau mau nge-clear ya keluar dari rumput. Nge-refill juga sekalian. Iya, tapi Boots Oke, terjebak. Boots-nya ada satu impulsion lagi tadi dan berhasil lah sudah Boots untuk selama dia tersebut. Coba lihat berapa banyak source skill yang keluar sampai ultimate keluar. Iya, karena balik lagi Purify, Purify, yang betul. menjadi jawaban juga atas implosionnya gagal, tapi di arah bottom lane. Yap, itu dia pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat sedikit lagi Petrisa. Di mana pergerakan dari Carvi-nya. Satu terakhir Carvi masih berhasil bertahan dikejar oleh Kairi. Dan berhasillah sudah diselesaikan oleh Kairi dan mendapatkan korban ada Carvi. Tapi Sawonya merugi ke arah mana? Kairinya mencoba untuk bisa bertahan. Ada efek Revive masuk ke dalam tubuhnya Kid Bomba. Mencoba untuk bisa membalaskan keadaan Kid Bomba. Reverse time-nya harus balik lagi menuju ke titik awalnya. Wah, ini Symphony of Skill-nya berjalan begitu cantik.
masuknya ganti-gantian, yang ngejarnya pula ganti-gantian, dan akhirnya ini membuat dari Onyx pun berhasil untuk bisa merenggut nyawa Kid Bomba untuk pertama kalinya. Ya, dan bahkan tanpa healer ya sekarang ini berarti akan ada Astral Sphere yang kalau memang damage masuk dan mencicil, ini pemain dari The Souls mereka gak bakal bisa Hampir aja Wah. kereset, tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Luar biasa sekali boots-nya. Masuk, mencoba untuk bisa mengejar. Ada satu lagi pergerakan lewat Secret Hammer tadi udah dikeluarkan. Tapi sejauh ini walaupun dia udah standing di area tersebut, disedot lagi, diakhirilah sudah pergerakan dari Boot. Dan satu orang ditukar dengan satu turtle. Ya, berarti ini job desk-nya dari Boots adalah makanin semua source dari Deathvolt. betul. Yep. 2 kali kelihatan, dan banyaknya juga tadi yang harus dikeluarkan untuk bisa numbangin Boots-nya. Gak ada Purify, membuat dari Boots tidak terselamatkan kali ini. Ya, dan memancing juga ya. Keluarnya ya semuanya dari Boots kan memang itulah tugas dari Uranus juga. Kedepannya ya dia bisa juga untuk melakukan potong minion wave. Waduh, sementara sekarang Kid Bomba pede juga ya untuk bisa ngezoning langsung pergerakan yang dimiliki oleh cewek. Tapi di bagian belakang Kiboy mencoba untuk bisa mengejar. Akankah dari first time yang bisa nyangkut ke dalam tubuh dari Kid Bomba? Ada satu penalty zone yang udah langsung dikeluarkan. Dan benar saja, reverse time yang udah langsung dikeluarkan. Kid Bomba harus mengeluarkan lagi karena satu flicker. Tapi ceweknya berusaha untuk bisa mengejar di bagian belakang. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak apa-apa, tebel. Kairinya mah aman ini mah. Ini turret gak ada harganya di mata Kairi ya. Lempeng aja dia jalan. Dan ternyata Deathvolt juga udah mulai adaptif. Dia nggak mau ngeladenin fight-nya. Dia lebih memilih untuk melihat celah siapa yang lagi sendirian. Nge-mirror aja ya, Iya. daripada di screening terus-terusan. Karena kalau screening juga mereka sedang kalah gold tadi. Dari itemnya hybrid build ini untuk Lancelot. Orex ada di tangan dia, bisa jadi Thunderbolt. Waduh, Sans-nya mencoba untuk bisa kabur. Satu Phantom Execution masuk ke dalam tubuh dari Sans. Tapi sekarang ada Time Journey pula yang udah langsung dikeluarkan. Kiboy pun mengeluarkan hal yang sama. Di tengah mereka berhasil di zoning out. Outer turret mid-nya berhasil diamankan. Tapi untuk sekarang didoronglah sudah Kairi. Dikeroyok habis-habisan. Tapi cewek ada satu flicker dan masih berhasil kabur lagi. Tempatnya berbeda dan Burce masuk lewat belakang Kid Bomba. Sedikit lagi yang tersisa. Tapi masih ada Sunset Loper Jam untuk memberikan backup damage plus Sawo yang melihat dari kejauhan. Ini trigger dari Time Journey yang juga bagus banget ya dari sisi Deathvolt-nya. Akhirnya ada flicker implosion yang ternyata targetnya menuju ke arah Kairi yang gak ada escape tools lagi. Betul, dan ini memang penting banget ya untuk bisa men-trigger agar time journey sepatnya dipakai oleh Kiboy. Tapi Boots? Oh, ini tempel habis-habisan juga. Wah, kena Execution Strike, kena Arcane Shade. Ya memang gak bisa kemana-mana lagi. Dan akhirnya ada space juga yang bisa didapatkan oleh Karvi untuk setidaknya dapetin beberapa experience tambahan dengan hancurnya outer bottom turret. Dan ini dia yang dibutuhkan ada Deathvolt. Mereka bermain lepas, mereka bermain lebih kebanyakan dengan hero comfort sih kalau kita ngeliatnya ya. Bagaimana Sawo, ada Tigril-nya, Sunset ya oke lah, gak ada Paramis, dia punya Valentina juga. Oke, dan untuk sekarang outer turret udah hancur semua dan Deathvolt mulai memiliki tempo permainannya dengan 2.300 gold lead yang dipegang. Ya, sebenarnya yang paling kelihatan naik banget ini Karvi. Yep. Karena tadi Karvi setauku dia tertinggal 800 gold. Oke. Tapi sekarang malah unggul. Dibanding cewek loh, unggul 400. Karena dapat turret tadi juga, plus dapetin 1 poin kill pertamanya untuknya. Tapi ya, untuk Onyx mereka punya asuransi, tapi Implosion? Waduh, Sans berhasilkah selamat menembakkan lagi kah sesaat lagi. Dar tadi mungkin kena ke arah satu player. Tapi di area bawah, Karvi mencoba untuk bisa mendobrak lagi ke arah satu inner turret. Sawo melihat dari kejauhan ada satu cycling lagi, Cyclone ya hampir aja. Kenapa ultimate-nya Matilda yang mau saya sebut? Cyclone Eye ya. Ingat-ingat tadi Pak. Oke. Sabar dulu nih ya, karena temponya tiba-tiba diperlambat oleh Deathvolt juga. Mereka melihat kalau gak ada Kiboy di area dekat-dekat dengan temannya, mereka langsung aja masuk tuh tadi. Sawo sekarang dia udah gak segan-segan pakai implosionnya, meskipun ke satu hero, mancing Purify-nya yang penting keluar dulu. Iya, harus ada triggernya ya, Betul. walaupun cukup mahal juga. Waduh, langsung kedorong lagi. Akankah Boots bisa selamat karena dia langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Coba lihat Boots-nya, bisa kabur ke dia sedikit lagi berpisah, tapi Boots-nya berhasil diamankan pula di area tersebut. Dan mungkin karena adanya tipikal dari Uranus ini yang akhirnya ngebuat satu lane XP-nya jadi terbilang cukup lane mati ya, karena ya udah dia jalanin lane-nya terus-terusan. Karena kalau misalkan mau screening juga dari fight-nya, apalagi ada Karvi punya armor break, itu yang ngebuat dari Uranus gak sedurable itu di sini. Bener, dan ya jangan lupa kan Kid Bomba ya, dengan penalty zone-nya yang juga akan membuat Uranus terpaksa biasanya untuk menggunakan Consecration atau memaksa Purify.
Oke, ini dia konsil udah dikeluarkan tapi Sawo udah kehabisan dari efek tersebut. Time Journey udah dikeluarkan pula. Mereka berusaha untuk bisa mendekat ke arah dari satu Lord utamanya. Lordnya berhasil langsung diamankan tapi Kid Bomba berhasil dihancurkan. Apakah mereka akan membalikkan keadaan mencoba untuk bisa mengejar lagi Burcia? Tapi ditembaklah sudah Sunset Lover. Masih ada Cyclone Eye. Mereka gagal untuk bisa mengejar ke arah beberapa player dan Magister. Mendekat ke arah satu monster jungle. Wah, kehilangan Lord tapi dapetin outer middle turret. Ini pertukarannya cukup mahal loh. Masih bisa mengimbangi sebenarnya buat Onyx juga ya, meskipun mereka harus kehilangan Lord yang pertama. Tapi sebenarnya juga Lord yang cukup penting bagi The Soul kalau mereka mau berlari lebih jauh, dan Boots masih memancing juga. Waduh, habis-habisin semua source skill lawan. Nah, impulsionnya tadi udah terlihat ya. Tidak ada lagi dari Terisla. Apakah mereka akan mau membalikkan keadaan ataupun mereka akan mau mencoba untuk bisa membalaskan dengan melakukan sebuah setup utama. Tapi cewek masih ada satu flicker, bahkan sekarang Magisternya ditarik lagi dengan satu lagi. Reverse time ditembaklah sudah. Dengan cycling yang begitu menyakitkan Astral. Spear yang connect ke dalam punggungnya. Yap, itu aimnya tajam banget ya. Kena hit paling ujung dan sekarang Sunset Lover beserta Kid Bomba sudah mulai dikejar-kejar, dan apalagi sumbangan damage magic dari Suns ini akan semakin besar dengan ada Divine Glaive yang baru saja selesai. Benar, dan juga tugas dari Onyx adalah melihat kapan Implosion sudah dipakai dan mereka bisa melakukan engagement dari sana. Iya, pakai PD mereka kan jadi untuk bisa berkumpul juga berdekatan untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi malah Victor pun sekarang udah ada di dalam tubuh dari Bruno. Ngejar lagi dari networknya. Ya, dan dari Novaria, dari Suns yang sudah mulai mendapatkan item Lightning Truncheon, Divine Glaive juga punya, tapi Boots selalu jadi inceran loh. Oke, di bagian bawah kita lihat Boots-nya satu hit terakhir. Boots-nya pun hancur, tapi Kairi mencoba untuk bisa mendekat ke arah beberapa player, tapi Karpi menjadi tujuan utama. Karpi jump down, dua player tiga, ditembak lagi oleh San Kilasan. Ampun. Ditembak dari luar Land of Dawn. Ini membuat adanya Karvi pun langsung down. Dan targeting Kairi yang langsung ngejar ke arah Karvi itu bagus banget. Yap, tapi belum berakhir di sana karena Magister levelnya ini sudah maksimal. Sedangkan Kairi masih di level 13, tapi untuk team fight-nya Kairi langsung mengincar bagian belakang agar ini membuat damage dealer juga tertahan. Kairi retreat movement dapat gas. Langsung jatuh dari Ducati ya. Itu Sawo ditembak dari luar. Bener-bener siapa yang sangka ada di luar Land of Dawn kan. Tapi ya untuk dari sumbangan damage-nya juga makanya udah kerasa. Even pun itu ke Sawo kan, karena ada Lightning Truncheon pula. Ya, dari Karvi-nya sih, ini udah hampir full item juga ya. Karena dengan adanya, sama lah item dengan Husklaw, Berserker, Melvic Roar. Ini dua marksman memang bisa aktif, tapi jelas lebih sakit sedikit. Ini Karvi kalau kita bilang, karena dia punya splash damage. Heavy Crossbow yang bakal bisa mengincar juga ke Boots-nya bisa lebih. Dengan Uranus ya, dengan kapabilitas dari Uranus juga, ini Boots bisa makan cukup banyak damage. Jadi tergantung bagaimana nanti setup dari Dusfold-nya, mereka harus bisa memaksimalkan Sawo dan melihat kapan Time Journey akan dipakai. Ya karena Time Journey juga bisa di-copy kan sama Dusfold. Mereka punya Valentina. Kembali lagi menuju ke pit dari Lordnya. Sunset Lover bergerak sedikit maju ke depan. Kid Bomba menjadi orang tengah untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang masuk dan juga informasi dia dapatkan. Tapi dari Disvolt juga berkali-kali mereka cukup terbilang all-in kepada Boots ya. Jadi itu yang ngebuat dari Onyx punya momentum untuk ngebalikin keadaan. Di saat source-nya udah kepancing semua. Yap, ini dia. Sebuah penentuan ya di area dari Lord. Belum lagi pemain dari Diospor. Mereka berani-beraninya menggunakan Kairi depan Lancelot. Menggunakan Kairi depan Lancelot. Begitu ya. Bener juga. Tapi untuk Lordnya sekarang masih ditarik ulur terlebih dahulu dan zoning dari kelinci-kelincinya. Kipo ini. Banyak banget. Wah, buset dah. Itu damage-nya masuk. Tadi itu harusnya. Untung masih ada satu ton Ross, tapi sedikit lagi ya Spiritisa di dalam tubuh dari Lord tertembak lagi sudah. Suns-nya berhasil untuk menjaga jarak sejauh ini. Lord-nya belum menjadi milik siapapun. Kairi-nya level 14 masih menjaga badannya, tapi barusan penalty zone langsung dikeluarkan. First time-nya connect ke dalam tubuh dari Kid Bomba, mencoba lihat Sawo-nya sedikit lagi tersisa. Bahkan dari Kid Bomba udah harus pergi pula. Mereka mau gak maupun harus masuk ke dalam area pertahanan. Mereka milikin, tapi game pause terjadi. Yap, dan di saat sebelum adanya Kid Bomba yang dikejar-kejar juga, Lordnya dipegang sama Kairi dan Magister dan Retribution dari Kairi yang ternyata berhasil untuk bisa men-secure Lord untuk Onyx. Ya, dan Onyx mereka tinggal usir mundur juga tadi karena team fight untuk kitingnya dengan tanpa kehadiran healer di sisi dari Dusfold ini membuat mereka juga sulit. Dicicil dengan Novaria, masih ada backupan cover Time Journey yang dimiliki oleh DK.
Iya, wah tapi ini mengerikan ya. Dari awareness-nya Suns, dia ngecek rerumputan, Iya. dia selalu juga bisa ngasih aim yang tepat. Itu tadi kalau Magister gak sempet Tonros, tuh masuk damage gede tuh. Iya. Oke, oh troubleshootingnya dari Onyx ya teman-teman Iya. ya, sabar ya. Sabar-sabar. Ada problem dari Onyx, segera Aha. di fix lah itu. Tapi rame banget ya nih ya Rame. untuk dari hari terakhir sebelum kita bakal rehat 2 hari nantinya Betul. di knockout stage fase yang pertama. Dan terlihat ya ini pecinta Mobile Legends di Philippines sangat-sangat ramai. Ramai sekali. Nah, paling depan emang kompak gitu. Iya. Ini dari PAUD mana ini? Pak. Pak. hmm, Waduh. Ya ampun, Ya ampun rame banget. rame banget. Iya. Tiket ke Filipina berapa ya? Kenapa mau ke sana? Jangan loh, Heeh. sini aja. Ini aja lah. Kita temenin dan juga kita kawal tim Indonesia dari Indonesia. Gak usah jauh-jauh dulu lah ke Filipina lah. Emang Pak Pulung udah siap nge-caster bahasa Inggris? Enggak, Ya Belum- udah, belum siap. makanya. gue ke Makassar aja deh habis Wih. ini. Aku ke Makassar. Kenapa sih Makassar? emangnya? Enggak ke Semarang. Apa? Kamu kenapa mau ke Makassar? Heeh. Makanannya Mau lihat kapal pinisi? enak. Kapal pinisi Iya. sama Butuh tour guide di sana? enggak, Oh, Aku aku enggak. sendiri aja. Kalau butuh tour guide, saya bisa menemani. Iya, pokoknya aku mau ke Makassar deh. Heeh. Iya. Atau ada daerah mana nih Iya. asal usul kalian dan Iya, rekomendasiin apa nih yang harus kita coba Iya. gitu kan. aku Makassar. Heeh. Kemarin kan ke Makassar kan, Mm-mm. seru ternyata. Seru. Jadi aku mau ke Makassar lagi. Boleh. Nagih ya. Iya, apalagi Lagi. kalau udah punya alasan ke Makassar gitu loh. Widih. Widih. Apa? Bingung, mikir. Heeh. Kan banyak. Iya. Sejenis ini kode ya tadi. Heeh. Bukan. Ya Baik. Allah, orang masih uzon Disebut aja. terus ya, tapi rame, ada yang family date, ada yang M5 date juga. Bahkan pendukungnya dari AP Brand yang dimana itu bertanding di match yang kedua udah siap nonton dari match yang pertama. Oh, loh. siap. Oh, iya, siap. Iya. Ada yang camping katanya di luar. Yang nanya Gig, enggak dong. Yang nanya Gig kapan main? Abis Ntar. match ini. Ntar Habis ya, match setelah ini match ini ya. ya. Abis Match game kedua. ini tentu saja. Berarti Iya. kan Onyx menang kalau Iya. abis game ini kan selesai match satunya. Setelah match ini kan break dulu bentar tuh Bang. Dipersiapkan Uh-uh. dulu tuh tempatnya. Dibersih-bersihin. Dari Tapi- areanya di-clear dulu juga. Player test dulu lagi. Player ya dulu, kan? testing juga gitu. Hmm. Jadi banyak lah, baru nanti kita akan mulai kembali. Yap. Ya udah, Kayaknya udah mau mulai. udah mau mulai lagi nih sepertinya. Karena semuanya udah memegang device masing-masing. Pastikan bukan device temennya. Bukan? Iya. Kok gue main Valentina ya, Loh. kata Bomba. Salah, wait. What? Eh. Gokil banget. Mantep ada Marshallnya nih. Dari belakang loh. Kayak ada ancang-ancangnya dulu. Wah, Iya. keambil Sans. Apalagi Ambil, damage-nya makin Sans. besar, dia udah selesai dengan Blood Tuh lihat tuh, Wings. satu. Waduh. Punya Bloodwing, nembak ke siapa nih? 1, 2, 3. Dar. Enggak kena. Widih. Itu di tengah swing. Iya. Tapi keambil lagi. Oke, diambil sudah purple buff-nya. Dan Magister sekarang terkurung kah? Untung masih bisa pergi. Wah, nggak punya purple buff. Lordnya Waduh. juga, tapi wow. Teror ancaman dari Suns dengan Astral Sphere sudah menghantui Desvolt. Yep. Dan ini berarti nge-bypass untuk Holy Crystal ya, langsung berarti ke Blood Wings. Berarti memang dari Lightning Truncheon lebih memilih untuk magic powernya yang besar. Yap. Dan kita tahu bagaimana Blood Wings memang menjadi salah satu jawaban juga. Lordnya akan bersilaturahmi lewat satu best top turret. Sementara sekarang Lordnya sudah menabrak masuk, ada Kairi tepat di belakangnya. Lord udah tebal tapi di belakang ada Kairi yang tebal juga. Phantom Execution gagal dikeluarkan. Dan Magister berhasil lagi dihancurkan dengan adanya satu time unit yang cukup terlambat. Sunset Loper pun harus berubah kembali menjadi Valentina. Tapi 4 player ini akankah sanggup untuk bisa menahan gebrakan yang akan dibuat oleh Onyx? Ya karena masih ada wave minion yang besar-besar juga di mid dan bottomnya. Dan Waduh. lagi-lagi Suns. Ini juga memberikan perimeter untuk bisa outer dari base middle turretnya hancur. Yap, sementara Suns yang mencari posisi yang berbeda. Sawo? Hampir saja Karbi, tapi pertempuran kembali terjadi. Coba lihat Sawonya terpaksa sendirian ditinggal dia tersebut. Sawonya tersiksa. Sunset Loper berusaha untuk bisa kabur ditembak, tapi nggak kena. Sementara sekarang coba lihat. Dari Karbi yang benar-benar langsung dihancurkan di atas sebuah penalty zone. Korek karena beberapa player, tapi Kairinya berhasil dihancurkan pula oleh Kid Pompa. Ditembak lagi oleh Sun. Sun benar-benar memburu Kid Pompa untuk segera dihancurkan. Tapi satu wave minion
akan segera masuk kembali. Coba lihat dari Magisternya sudah mulai hadir untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Tapi Magister ditembak kembali, satu wave minion mulai masuk lewat bawah. Suns-nya kembali langsung saja ngesaman Rika. Yes, dan cukup disiplin ya dari Onyx, mereka nggak maksa juga untuk bisa langsung nge-end Kara base-nya karena pemain-pemain dari Desmond juga udah spawn satu persatu. Lebih memilih untuk menantikan Lord yang selanjutnya karena nggak lama loh, 23 detik ke depan. Dan benar-benar diganggu ya dari Suns dengan recall dia di barisan depan, nggak perlu untuk kembali ke base. Iya, apalagi nggak ada healer kan dari Desmond. Jadi mereka bisa nahan damage oke lah, tapi nggak bisa untuk yang nge-regen lagi dari segi HP-nya. Ya. Dan Lordnya juga akan spawn sebentar lagi. Setup dari Onyx di mana Desmond mereka akan sedikit kesulitan karena base turret sudah habis semuanya juga. Dan kalaupun mereka mau masuk, mereka harus mencari celah kapan nih ya. Time Journey ini selalu menyelamatkan kalau ada implosion. Buka peternakan. Penangkaran kelinci nih ya. Siapa yang mau lewat ketahuan. Tapi itu dia Kid Bomba yang ternyata udah mulai menginjak kelinci-kelinci dari Keyboy. Gak bisa lagi nge-zoning out terhadap Lordnya. Waduh, Lordnya berhasil diambil, arah bomnya connect, ditembak lagi. Damage ngepok kayak begitu aja kadang bisa ngancurin loh tiba-tiba. Iya, karena gak ada healer. Dari sisi ya tanpa healer mereka gak bakal bisa untuk langsung nabrak, ambilin semua alarm bom punyanya Digi. Iya, dia ya dari asal Sphere juga kan masalahnya. Dia harus mau gak mau ya pulang atau mencet Dragonnya. Hey, Suns-nya terlalu berani Suns di area tersebut. Ada sprint yang sudah di-pop up oleh Carvi. Out of position. Digas tadi. Digas langsung. Karena tahu sendirian mungkin ya, dan tahu juga dari segi damage-nya, apalagi kita tahu Novaria ditempelin, itu kan susah. Iya, langsung terkena heavy crossbow. Dan ya sekarang tanpa kehadiran Suns ini 4 lawan 5. Sebenarnya agak sedikit berat bagi Onyx kalau mereka mau naik ke atas. Oke, tidak ada high ground untuk bisa memberikan damage tambahan. Tapi setidaknya mereka masih punya pergerakan dari Digi yang bisa memberikan efek anti-sisi. Tapi mereka masih berkumpul di bagian belakang. Lordnya dibiarkan sendiri dan Lordnya dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan kelihatan banget ya dengan hilangnya Suns tadi di area bottom lane. Power untuk push dari Onyx walaupun mereka dapetin Lord. Ini nggak cukup untuk bisa ditembuskan oleh mereka. Ya, mereka harus lebih bersabar juga ya. Karena dengan 5 menang kuantitas dari Desmond-nya bisa jadi ditabrak balik. Ini Suns-nya udah hadir lagi nih, siap-siap nih ya. Mungkin Astraliko akan segera langsung dikeluarkan dan siap untuk bisa menembakkan lagi. Tapi Suns-nya mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi targetnya? Suns mencoba untuk bisa membalaskan dendamnya dan Carvi terkena pula damage-nya begitu menyakitkan. Tapi Kairi menjadi orang terdepan. Ada Retribution udah langsung dikeluarkan pula. Astraliko dikeluarkan, Astral Spill dikeluarkan. Kid Bomba terbakar sudah tubuhnya. Dipaksa untuk mundur lagi. Memang tidak semudah itu ya untuk bisa menembus lini pertahanan dari Desfault. Ngelihat juga ada beberapa frontliner di sana, ada Kid Bomba dan Sawo yang siap pasang badan di depan. Ya, tapi ini memang masih di zoning juga bagi Onyx. Jadi mereka tahu mereka gak punya kapabilitas untuk naik sekarang. Defense-nya masih cukup rapat, berhasil dimainkan oleh Desfault tadi dengan mencuri Suns. Jadi di next Lord-nya ini harus menjadi lebih berhati-hati bagi Onyx. Mereka gak boleh lagi terpisah, gak boleh terlalu maju. Semisal satu pemain tanpa adanya backupan dari pemain yang lain. Ini belum ada lagi peternakan Woodwood ya. Enggak ada. Belum. Sabar. Tapi ya untuk Immortal udah diselesaikan juga oleh Kid Bomba, tapi ada yang terjebak. Untungnya tadi reverse time masih bisa didinai pula. Pertempuran kembali terjadi. Ada 2 time journey yang terlihat di area tersebut. Sawonya berhasil sama dan juga pergi dari tersebut. Sementara Kairi yang masih mengejar di bagian belakang dan juga ada pancing udah langsung dikeluarkan Tornrasa sehingga kena siapa. Pertempuran kembali terjadi. Keyboy-nya berhasil dihancurkan hingga membuat beberapa player kehilangan dari Immortalnya, bahkan kehilangan nyawanya. Tapi sekarang Kid Bombanya berhasil langsung dilenyapkan pula. Suns-nya mencoba untuk bisa menembakkan dari arah yang cukup jauh. Burst-nya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa membalikkan keadaan ke arah tim dari Onyx. Yes, dan juga tadi Keyboy-nya pakai flicker buat reverse time ya. Ngejar ke depannya, tapi ya untuk Lord Evolve sekarang sudah muncul. Satu player yang hilang dari masing-masing tim. Ini terlihat harusnya Onyx bisa memegang kendali terlebih dahulu karena base turret yang udah rontok, Desmond udah harus ngerjain PR untuk clear dulu. Aduh, damage-nya masuk ke Magister gitu banget. Carvi? Tapi sekarang Suns-nya dicoba untuk dikejar kembali oleh Carvi. Carvi udah mempop up ke arah satu sprint yang dia miliki dan ini menjadi informasi yang cukup baik. Terlihat memang Boots ini gak ada yang bisa menghentikan dia sama sekali ya. Sampai dengan sekarang, karena begitu banyak damage yang sudah diberikan, tapi masih belum berhasil juga. Sunset Lover punya Blood Wings juga akhirnya. Jadi secara damage kita bisa bilang Valentina ini udah full burst damage. Lihat tuh ada semuanya di sana.
Dari Holy Crystal-nya, Divine Glaive-nya, Lightning juga. Dan bisa memainkan cooldown yang sangat maksimal. Yep. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya antara positioning dari Sunset Lover. Kalau dia bisa dapetin time journey dan bisa membackup Magister. Nih Suns lagi ngumpulin duit nih. Kalau kan ada Wither yang harus mereka beli gitu loh. Ataupun harus dia beli. Hey! Astralico-nya sudah dikeluarkan. Spear-nya sudah terlihat. Gak kena karena siapapun. Sementara Sawonya sendirian. Secret Hammer karena yang berbeda. Immortalnya pecah. Ada cewek mencoba untuk mendengar. Ditembak lagi dengan Astralico. Lordnya segera masuk ke dalam area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Deus Bull. Sementara sekarang Burst-nya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan penalti zona connect karena beberapa beda sekarang. Dengan time journey udah langsung dikeluarkan. Mereka semua berhasil dapat. Triple kill berhasil didapatkan oleh cewek. Looking for media. Dan benar saja. Savage akan bisa didapatkan. Immortalnya pecah. Satu yang terakhir prop cewek. Savage kan tidak. Winter Dragon tapi tetap saja sekarang Onyx berhasil mendapatkan kemenangan top 3. Sudah terpegang. Gelar juara dari FA World Championship sesaat lagi bisa diraih juga. Yes, dan ini dia perwakilan dari Indonesia kita, Onyx, berhasil untuk men-secure final upper bracket dengan kemenangan mutlak 3-0 tanpa balas. Yap, dan ini bisa juga satu-satunya match. The Sloot ini kalah dengan total skor kosong loh, mereka gak ada balasan sampai sekarang. Karena Despo tuh yang lebih tipikal full fasilitas digunakan ya. Betul. Iya, tapi tadi momentum terakhir juga gimana Keyboy buka time journey-nya pas banget. Dan akhirnya damage masif dari cewek yang sudah tidak terbendung. Wow, begitu bangganya kita dengan Onyx yang berhasil untuk bisa mendapatkan tiket ke final upper bracket. Satu langkah lagi menuju ke grand final. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan ya teman-teman semua ya. Satu tim kita sudah berangkat menuju ke final upper bracket. Keep respect juga terhadap setiap tim yang bermain. Dan buat kalian yang bertanya, apakah Deus Bull akan pulang? Tidak. Itu Masih akan ada turun loh, ke lower bracket. Tapi sepertinya di sana sudah akan ada interview yang bisa kita dengarkan bersama-sama. You guys come a little bit closer. You guys did so well today. Actually, Kyrie, how about we give the mic to Sans? We give the mic to Sans. And then, Sans. Yeah. Okay? Yeah, This I'm okay. question's for you. You guys swept everybody in the group stage. And then after you faced Blacklist International, you went to 5 full games. And after that, it seems like you're back to your winning ways. You're back to your old ways. So was there a change in your preparation? What happened after that match? Because after that, you were able to sweep your opponent again. Yeah. And then for this one, we're gonna get Keyboy to translate it for you. Okay? Sans you answer, Keyboy translates. Ini hasil dari kerja keras kita sebelum-sebelumnya, jadi ya kita bisa main dengan tenang dan alhamdulillah menang. Keyboy. Keyboy, Keyboy, the crowd wants you, Keyboy. The crowd is cheering for Keyboy like he's going to a grand finals matchup. Sansei, this is the result because we are already work out, right? Try hard, and then we can still calm because we trust each other, coaches, and then all, and then always Sonic always support us. Thank you guys. Oh. The crowd is giving you a big round of applause. Now, you guys faced against Deus Vult, and they're saying they're the dark horses of the league. What can you say about that statement? Boots. Okay, Boots. Yeah, actually they play good, but we play better. Yeah. With that sweep, you definitely showed that you played better. Now this one, for Kyrie, back-to-back MVP. Why is it that every time you get the mic, the ladies are always screaming? Hindi ko pa alam eh. Yeah, you don't know, no? You don't know. Okay, I think it's because, there you go. It's every time he does that. Do it again, do it again. Do it again.
You heard them scream, right? You're back-to-back MVP. You know you're ranked as the top jungler. Actually, by the junglers also. Who do you think here in the M5 has the ability to stop you? Yung pinakamalakas na lang po sabihin ko. The strongest, you will mention the strongest. That Para person you sa akin, think. Who? Kyle TZ po. Kyle TZ. Kyle TZ. Different. From AP Brand. Okay, you know what? You might be facing them. Is there a message that you want to say to Kyle TZ? Good luck. Just good luck. Have fun. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Okay, now you have a possibility to go up against Geek Fam. You face them in Indonesia, or Kyle TZ, AP Brand. Who would you rather face? Kahit sino po eh. Kyle TZ talaga. Hindi po, kahit sino. Kahit sino? Opo. Any one of them. If Opo. you were to choose one, if your life depended on it and you have to choose one. Geek Fam na lang po. Geek Fam, why Geek Fam? Doon po siya Gusto mo makita jungle ni Marky. Oh, you want to see Marky's jungle. Okay, now, final message to the fans. Thank you everyone who already support us until now. All of the fans, Sonic who already come in the venue. Especially my father is there, is watching right now, and my family also. And for my family and my girlfriend in the home. See you guys in the next match. And for sure, your dad is very proud. And maybe next time, we'll get more of Sans with Keyboy translating. But for now, we're going to break down that game for you. And we're going to go back to the casters all around the globe. Casters, pasok. Hut. Om. Gitu dong, kemarin nggak mau dia Iya, biar kayak Kairi. Coba pulung coba tuh. Kan belum bisa. Waduh. Coba. Om. Susah sih. Susah banget. Om ya udah itu. spesialis sih. Tapi Yeay, tim Indo 1 udah berangkat. Dan akhirnya Onyx mematahkan rekornya sendiri. ya, Sejauh ini. Sementara rekor ini udah dipatahkan nih. berarti ini benar-benar mereka trendingnya ya naik terus ya. Naik Dari terus sudah. M3, Yep, M4, yep. M5 sekarang ya kan. Nah, kurvanya naik ya. Pokoknya kurvanya naik terus. Kurvanya naik nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Jadi itu dia 3-0 yang sudah dijalankan dan berhasil didapatkan. Tapi MVP-nya di game yang ketiga kira-kira siapa? Langsung saja kita lihat ini dia. Please, ayo, most valuable kita jatuh kepada ternyata Cewek. Luar biasa. Tidak tersentuh sama sekali. Ya, Iya. positioning di belakang, di cover Digi, damage-nya besar tadi. Dan bahkan sampai dengan yang terakhir kan ya kita melihat dia dikejar. Mhm. Dikejar sama si Magister tapi masih bisa jaga jarak dan bahkan bisa kembalikan keadaan tadi. Dengan udah jual sepatunya juga semuanya. Item full physical lah yang dimainkan. Bruno, ini dia di late game Bruno dengan range yang jauh, dengan flicker yang bisa dipakai dikarenakan ada Digi. Ya, kalau gak ada Digi kayaknya bakal berat ya karena jelas ada implosion untuk bisa menarik siapapun tadi. Percaya lah ya, karena dia Betul. butuh flicker buat kabur dari Magistornya juga. Dan ini dia untuk segi highlightnya. Ya, dimana di highlightnya juga nih dengan masuknya ya, dengan adanya Digi tadi, Time Journey selalu menyelamatkan pemain-pemain dari Onyx. 2 Purify juga mereka bawakan untuk lebih respect lagi, jangan sampai kalau memang gak ada Time Journey mereka akan bisa tertangkap dengan Implosion. Jadi ada self defense juga yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx sendiri. Dan Dustful mereka seakan-akan tadi nyaris bisa membalikan dikarenakan dari Carvey-nya ternyata ini itemnya bisa mengejar. Dari goldnya yang di awalnya tertinggal bisa dikumpulkan pelan-pelan, tapi team fight dari Onyx menangkap Carvey, membuat gak ada lagi damage deal dan bahkan presisi yang dimainkan dari Sans tadi ya. Dimana Astral Sphere-nya ternyata sanggup untuk mendapatkan pemain dari Dustful. Tapi ya Sans bukannya tanpa celah juga. Karena kita melihat bagaimana Sans-nya tadi sempat untuk terpick off dikala dapat Lord. Itu yang cukup penting tadi. Tadi di bawah ya. Yap. Yap. Dan ini Sawonya juga punya PR banyak banget Oh, ya. Sawo menurutku di game ini susah banget sih buat Susah dia. banget. Iya, karena tiap kali dia mendekat itu time journey-nya memang dipersiapkan hanya ketika melihat adanya implosion. Ya yang lain mau skill apapun slow. Iya. Yang penting implosion oke, time journey time. Ya ini juga hampir savage, cuman ada winter sih dan base-nya keburu hancur. Tidak savage, tidak ngaruh. Ya. Yang penting
dapetin tiket ke final upper. Betul. Benar sekali, itu dia dari set talent emblem yang udah terlihat dari masing-masing player. Wah, ini benar-benar mainnya sampai dengan late game terus ya kalau Dusfold ya. 15 menit ke atas yang kalau kita pantau. Sama dengan emblem tank lawannya Keyboy di sini. Digi dengan emblem support. Dan juga berarti dia mainin untuk cooldown time-nya ada Inspire di sana 5%, untuk cooldown-nya Wilderness Blessing juga. Dan jelas kalau kita melihat Digi ini biasanya makanya Impure Rage, jadi bakal lebih sakit lagi untuk damage yang selalu diberikan. Dari purple, dari orange-nya ini semua rata-rata ya dipegang oleh Onyx juga. Dan ya Keyboy punya satu Divine Glaive. Lebih daripada cukup ketika melihat untuk item kedua dia setelah Enchanted Talisman tadi. Punya Divine Glaive, dia akan bisa mencicil HP dari pemain Dusfold dikarenakan juga gak ada healer. Gak ada yang bisa mengembalikan lagi HP mereka. Jadi mau gak mau dipaksa recall, ya kan terima damage tanpa bisa nge-regen lagi dengan adanya healer. Dan itu PR kalau ketemu sama Novaria tanpa healer. Iya, dicicil dari jauh terus-terusan dan boots-nya ini memang bisa terpick off ya, tapi begitu banyak damage yang bisa diambil oleh boots. 3 game, 3 kali reach guy dari cewek ya. Dan bahkan kali ini semua gelar disabet sama Onyx semua. Disabet. Ya, the carry-nya ada Suns, the sandbag-nya ada Boots, yang kita tahu tugasnya Boots ini benar-benar menjadi tahan badan di depan, plus the Forgotten One ada Keyboy. Walaupun memang berkali-kali juga ada penyelamatan, tapi ya cicilan-cicilan dari auto alarm bomnya itu. Iya, 17 assist ya. Reverse time-nya juga ya. Memang tadi ada flicker reverse time, itu yang terlalu agresif tadi. Jadi dibalikin kan, tadi ada Kid Bomba yang ngelepasin dari zone-nya, jadi dia juga harus tumbang. Tapi ini dia untuk damage dealt-nya Sunset Lover yang terbanyak memang. Kalau melihat dari item magic yang sudah di build up oleh dia, disusul dengan Carvey. Tapi sama-sama dengan menitik beratkan, ini ada di mid dan juga di gold lane. Dan tinggal siapa yang jauh lebih siap lagi untuk melakukan team fight, dan ternyata dengan tim yang punya Digi tanpa adanya implosion yang berarti dari Sawo. Memudahkan jalannya Onyx juga. Dan tugas dari Magister juga cukup banyak ya. Dia harus farming, dia harus bisa ngejar lini. Jangan lupa subscribe dan share ya bos.